Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Terima kasih kepada semua pihak yang sudah support channel ini. Kali ini Mimin mau ucapkan selamat datang bagi Penatua yang baru gabung. Semoga betah dan tetap menjadi beban keluarga hihihi. Dan jangan lupa subscribe Penatua. Bab 1666, Kekuatan Dunia, subscribe Penatua. Jangan khawatir, kami sudah mengundang mereka, jawab pria tua itu, tersenyum, tetapi beberapa pria muda tidak terlihat bahagia. Karena mereka datang sebagai tamu kehormatan, aku ingin melihat seberapa kuat dia. Aku ragu dia bahkan layak menjadi tamu kehormatan, kata pemuda itu. Dan mengapa mereka menyembunyikan wajah mereka? Apa artinya itu? Kata seorang gadis cantik, menatap Meng Qing dan Qiu Yuesin. Lin Feng menatap tua-tua, tetapi mereka tetap diam dan tersenyum acuh tak acuh. Para tetua tidak mencegah orang-orang muda dari menjadi sombong, mereka akan segera bepergian, jadi itu baik bahwa mereka sangat antusias. Pria tua itu paling suka menonton pertempuran di antara orang-orang muda. Dia juga tahu mengapa anak-anak muda mereka begitu sombong, itu karena mereka sudah bangga menjadi anggota klan dunia. Meng Qing dan Qiu Yuesin melepas topi bambu dan topeng mereka untuk menunjukkan wajah asli mereka. Banyak pria muda menelan ketika mereka melihat wajah mereka. Betapa indahnya indah, terutama Meng Qing, yang lain terlihat bagus juga, tetapi tidak sebanyak Meng Qing. Para wanita dari klan salju itu legendaris, terutama terkenal karena kecantikan mereka. Sayang sekali dia sudah memiliki seseorang, jika tidak, dia akan sempurna untuk klan kita dengan tubuh monarkisnya, pikir lelaki tua itu. Sebagian besar wanita sangat cantik di klan dunia, tetapi ketika Meng Qing menunjukkan wajahnya, semua wanita itu tampak cemburu. Tidak ada gunanya, pikir seorang wanita muda ketika dia melihat bahwa pria muda di sebelahnya terus menatap Meng Qing. Orang-orang muda, pria tua itu tersenyum, Lang Ye tampak terpesona. Dia bahkan tampak lebih terpikat daripada anak muda lainnya. Dong! Pria muda yang disebut gadis itu baik-baik saja tidak ada yang melompat ke langit, berkata, datang dan bertarung, kita akan lihat apakah kamu pantas menjadi tamu kehormatan kami. Lin Feng mengangkat kepalanya dan melirik pria berusia 20 tahun yang sudah menembus lapisan Zun Qi ke-9. Serang, kata pemuda itu dengan acuh tak acuh. Jubahnya berkibar-kibar ditiup angin saat Qi yang menakutkan bergulung-gulung. Lin Feng melepaskan energi iblis sebagai imbalan. Pria muda itu berjabat tangan dan lampu cian melesat melintasi langit, dan meskipun Lin Feng telah menggunakan pukulan iblis mematikannya, keduanya menghilang. Seberapa kuat, pikir pemuda itu. Meskipun serangan Lin Feng tidak terlihat mempesona atau istimewa, itu sangat kuat. Lanjutkan, kata Lin Feng tersenyum. Kali ini, dia mengangkat kedua tangan dan bola energi iblis muncul. Pria muda itu melepaskan lampu yang bergerak menuju pukulan iblis mematikan. Tetapi hal-hal tidak terlihat mudah bagi pemuda itu. Punces mematikan iblis Lin Feng sangat kuat dan telah menghancurkan lampu ciannya dari dalam keluar. Dia didorong ke belakang, ekspresi wajahnya membuat perubahan untuk yang terburuk. Orang luar itu menindasnya. Pria itu bisa berhubungan seks dengan seorang gadis surgawi dari klan salju, dan di atas itu, dia membiarkannya memiliki wanita lain, jadi tidak mengherankan bahwa dia luar biasa. Energi iblisnya sudah pada tingkat maksimum, jadi seorang pembudidaya biasa dari lapisan Zun Qi ke-9 tidak bisa bersaing dengan dia, pikir pria tua itu. Lampu cian kamu menakutkan juga, tidak buruk, kata Lin Feng dengan tenang. Dia mengingat punces iblis mematikannya. Ark! Pria muda itu berteriak dengan marah, berlari ke depan sambil melepaskan lampu cian dari tangan kirinya dan Qi yang sangat tajam-tajam dari tangan kanannya. Tiba-tiba, Lin Feng mengangkat tangannya, memadatkan pukulan iblis mematikan di tangan kirinya dan energi destruktif di tangan kanannya. Brek! Tanah pecah di bawah kaki Lin Feng saat dia menyerang lampu cian. Langit berguncang, dan perlahan-lahan, lampu cian menyebar. Dia memecahkan lampu, kerumunan itu terkejut. Tinju Lin Feng terus bergerak ke arah pemuda itu, mengancam akan mengambil nyawanya. Kamu jauh lebih kuat daripada aku, kata pemuda itu dengan tenang. Pun Deadly Demon Lin Feng menghilang, lalu dia tersenyum dan berkata, kekuatan klanmu sangat aneh, tapi itu sangat kuat. Orang biasa dari level yang sama tidak bisa bertarung melawan kalian. Memang, kamu pengecualian, kamu bahkan lebih kuat dari orang biasa. Pria muda itu telah menerima kekuatan Lin Feng. Tidak apa-apa kehilangan, terutama jika kamu belajar dari kesalahanmu, kata pria tua itu dengan acuh tak acuh. Pria muda itu mengangguk dan setelah itu, orang lain datang ke Lin Feng. Aku ingin bertarung. Lin Feng menatap pria tua itu tetap diam dan tersenyum. Lin Feng kemudian memandang lawannya dan bertanya, apakah kamu siap? Ayo bertarung, kata pemuda itu dengan tenang. Namun, angin yang menakutkan segera mulai bertiup dan lampu dunia muncul, namun, Lin Feng telah menghilang. Dia sudah berdiri di atas lawannya. Mulut orang itu berkedut, dia tampak ketakutan. Lampu dunianya memudar. Dia merasa lebih terhina, dia bahkan belum memulai pertarungan tetapi sudah kalah. Jika kamu adalah musuhku, kamu sudah mati, kata Lin Feng dengan tenang.
Angin dan kekuatan ruang kosong. Pria tua dari klan dunia menatap Lin Feng. Dengan kecepatan itu, selain kaisar, tidak ada yang bisa mengalahkan Lin Feng. Aku meremehkannya, pikir lelaki tua klan itu. Dia memandang Lang Ye dan tersenyum, mereka tidak bisa membuatnya menggunakan kekuatan penuhnya, bukankah kamu ingin mencobanya? Ya, kata Lang Ye mengangguk. Dia penasaran, bisakah pemuda itu, yang menjalin hubungan dengan gadis Celestial Snow Clan, menghadapi peluang melawannya. Lang Ye mendarat di depan Lin Feng. Tiba-tiba, Lin Feng merasa bahwa ia sedang menghadapi binatang raksasa, kuno. Dia memiliki tubuh monarki klan dunia kuno, jadi sudah jelas bahwa dia jauh lebih kuat daripada dua pria muda yang sudah bertarung dengan Lin Feng. Bab 1667, Kekuatan Dunia. Lang Ye akan bertarung melawannya. Kerumunan memandangi para pejuang, keduanya tampak menakutkan. Salah satu dari mereka mengenakan jubah putih, sementara yang lain mengenakan jubah hitam. Bisakah dia bertarung melawan Lang Ye? Tanya seorang wanita muda ke salah satu pria yang telah dikalahkan Lin Feng. Lang Ye memiliki tubuh monarki klan dunia, dan dia mungkin menjadi raja klan dunia kuno di masa depan. Di antara mereka yang berhubungan langsung dengan garis keturunan darah, tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Dia sangat kuat, dan serangannya kuat, tetapi dia tidak bisa bersaing dengan Lang Ye, kata seorang pria muda. Tidak ada yang pernah melihat Lang Ye menggunakan kekuatan penuhnya. Benar, gadis muda itu mengangguk. Raja masa depan klan dunia tidak akan kalah. Mata Lin Feng menjadi pekat ketika niat iblis muncul dari matanya, kekuatan kutukan juga menyerang mata Lang Ye. Dia terkejut, ekspresi wajahnya juga berubah. Fuosh! Ruang itu tampak berfluktuasi di sekitar mereka, lalu Lang Ye tampak aneh. Matanya tampak memiliki dua pusaran yang menyerap niat iblis. Kekuatan kutukan juga menghilang. Dia benar-benar kuat, dia sudah membuat Lang Ye menggunakan World Vision. Pikir para pemuda di tanah. World Vision adalah teknik yang hanya bisa digunakan oleh orang-orang dari garis keturunan langsung, dan begitu pembudidaya memiliki pengalaman, mereka dapat menggunakan World Vision mereka untuk membuat orang tenggelam di mata mereka. Lin Feng menyaksikan niatnya terkuras ke matanya Lang Ye. Kemudian, segala macam serangan penglihatan menyerang mata Lin Feng. Lin Feng perlahan berjalan ke depan, lekat-lekat menatap Lang Ye saat dia melepaskan energi mimpi. Lang Ye terkejut lagi, sekarang ada berbagai jenis kekuatan yang menyerangnya. Jika dia bertindak sembarangan, dia bisa dalam bahaya. Fuosh! Tiba-tiba, Lin Feng bergerak seperti angin dan menggunakan pukulan iblis mematikannya. Lang Ye melihat kepalan tangan dan ruang menjadi terdistorsi lagi. Dua pukulan iblis mematikan melintas di sebelah Lang Ye, tapi dia tampak tidak terhalang. Kehancuran bumi hebat, Lin Feng menyerang lagi. Kali ini, Lang Ye mengangkat tinjunya dan lebih banyak lampu dunia muncul. Great Earth Destruction milik Lin Feng menabrak lampu dunia dan kemudian serangannya menjadi terdistorsi. Lacerate, lampu pedang naik ke langit dan bergerak menuju Lang Ye. Lampu dunia muncul dari mata Lang Ye, ruang di sekitar lampu pedang menyebabkan mereka bergerak lebih lambat sampai Lang Ye mampu menghancurkan mereka dengan jari-jarinya. Tapi Lin Feng tidak berhenti menyerang, dia bertekad untuk menerobos pertahanan Lang Ye. Dia terus melepaskan lebih banyak energi pedang dan menggunakan penghancuran bumi hebatnya lagi, sambil berusaha bergerak secepat mungkin. Jika dia memberi Lang Ye waktu untuk berpikir, maka dia akan menyerang. Mata Lang Ye berbinar saat dia tiba-tiba menamparkan udara di depannya, dan kemudian lebih banyak lampu dunia muncul, bersama dengan sebuah peti mati. Dengan peti mati, angin kencang mulai bertiup, menabrak Lin Feng, mendorongnya mundur. Lengannya terasa lumpuh setelah menerima pukulan terberat itu. Lang Ye mengangkat tangannya dan mengangkat peti mati, memadatkan lampu ciannya. Peti mati itu bukan senjata kekaisaran, Lang Ye baru saja menggunakan kekuatan dunianya yang misterius untuk memadatkannya. Kekuatan dunia Lang Ye luar biasa, tidak heran ia memiliki tubuh monarki klan dunia, pikir kerumunan. Lang Ye melemparkan peti mati raksasa, yang dikelilingi oleh Raja Qi, di Lin Feng. Dia tidak hanya menggunakan lampu cian, dia juga bisa menggunakan kekuatan dunia yang murni dan agresif. Lin Feng melepaskan lebih banyak energi pedang, dan di depannya, pedang panjang dan berat terkondensasi. Pedang itu panjangnya 3 meter dan mengandung jenis energi yang berat. Lin Feng memegangnya di kedua tangannya saat dia berlari ke depan. Kedua pejuang semakin dekat, sebelum akhirnya, peti mati cian dan pedang raksasa bertabrakan. Sebuah pusaran energi yang menakutkan muncul menyebabkan peti mati dan pedang pecah, tapi setelah peti mati, itu berubah menjadi binatang buas yang menakutkan yang terus bergerak menuju Lin Feng. Lin Feng pindah kembali menggunakan angin sementara Lang Ye terus melepaskan lampu dunia. Apakah itu kekuatan yang dimiliki para penggarap klan dunia? Bisakah mereka membuat dunia baru sebelum menembus lapisan Huangqi? Pikir Lin Feng. Gunakan seranganmu yang paling kuat dan tunjukkan seberapa kuat dirimu sebenarnya, kata Lang Ye. Kemudian, darahnya mulai mendidih dan lampu dunia yang menakutkan naik ke langit, bergerak ke segala arah. Bayangan muncul di belakang Lang Ye, itu bayangan dirinya sendiri, tetapi dia raksasa dan tampak seperti raja.
Sepertinya dia sudah bisa membuat dunia paralel dan memenjarakan orang di dalamnya, pikir para tetua klan. Mereka sangat bahagia. Pada tingkat yang sama, tidak ada yang bisa bertarung dengannya, tetapi karena kecepatan Lin Feng sangat luar biasa, Lang Ye masih tidak bisa mengalahkannya dengan mudah. Jangan menghindar, aku tidak akan memenjarakanmu, aku hanya ingin melihat seranganmu yang paling kuat, kata Lang Ye, memadatkan lebih banyak lampu cian. Serangannya telah berubah menjadi peti mati dunia cian raksasa, dengan dunia terbentuk di dalamnya. Baiklah, jangan menahan dulu, kalau tidak, ini akan membosankan, kata Lin Feng, mengangguk dengan tenang. Para anggota klan dunia tampak terkejut. Huff, pria itu hanya bersikap sombong. Jika Lang Ye menggunakan kekuatan penuhnya, Lin Feng pasti akan mati. Kata seorang wanita muda. Bajingan sombong, apakah dia menyiratkan bahwa serangan Lang Ye tidak cukup kuat? Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan, kata Lang Ye, dengan tenang. Seorang raja yang menakutkan terbentuk di belakangnya dan peti mati sianinya mulai menghiasi langit. Rohnya bisa meninggalkan tubuhnya, Lin Feng menyadari. Banyak kaisar tidak bisa melakukan itu, tetapi Lang Ye bisa. Seorang raja iblis muncul di belakang Lin Feng, itu tampak seperti iblis kuno. Lin Feng mengangkat tangannya dan pedang hitam muncul. Bahkan ketika menghadapi kekuatan dunia yang begitu mengerikan, dia tidak tersentak. Hah, kerumunan merasakan energi pedang dan iblis yang menakutkan datang dari Lin Feng. Mati, teriak Lang Ye dengan marah. Kekuatan dunia yang menakutkan muncul dari peti mati itu, yang tampaknya mampu menghancurkan apapun di jalurnya. Serang, teriak Lin Feng dengan marah. Lampu hitam naik ke langit saat Lin Feng juga melepaskan energi pedangnya. Memotong, pedang hitam raksasa melesat melintasi langit dan menabrak peti mati, langsung menyebabkan beberapa bentuk retakan. Kemudian pedang itu menembus dan menghancurkan kekuatan dunia. Lang Ye kagum, dia menjabat tangannya dan berkata, kembalilah. Peti mati cian menyebar dan pindah kembali ke tubuhnya. Raja dunia yang menakutkan juga menghilang, hanya menyisakan Lin Feng dan Lang Ye saling menatap. Suasana sunyi sepi, bahkan para tetua klan dunia tercengang. Seberapa kuat? Setelah lama, Lang Ye mengucapkan dua kata itu dan tersenyum. Kamu adalah orang kedua yang kutemui yang mengerikan itu. Lang Ye menatap Lin Feng dengan hormat. Bab 1668, Klan Dunia, Subscribe Penatua. Siapa dia? Kenapa dia bisa mengalahkan Lang Ye? Pikir orang banyak. Mereka tidak mengerti. Tidak heran apa, ketiga orang itu adalah tamu kehormatan di klan dunia mereka. Bahkan para tetua klan senang dengan keputusan mereka untuk mengundang Lin Feng dan mereka masuk. Bocah itu pasti memiliki tubuh khusus. Pikir salah satu tetua klan dunia. Dia berjalan maju dan tersenyum, Lin Feng, apakah sekelompok orang yang sangat kuat mengirimmu? Lin Feng menatap pria tua itu, dia tidak percaya padanya. Aku lahir di tempat yang kecil, dan aku memiliki tubuh khusus yang memungkinkan aku untuk memahami 10 jenis energi muskil, tetapi aku baru mulai mendapat manfaat dari tubuh tersebut baru-baru ini. Aku benar-benar berasal dari keluarga yang tidak dikenal, kata Lin Feng. Orang tua itu terkejut, tubuh yang memungkinkan kamu untuk memahami 10 jenis energi muskil, tidak heran aku merasakan begitu banyak jenis berbeda dalam serangan pedang terakhir kamu, yang sempurna yang harus aku tambahkan. Pria tua itu mengangguk, Lang Ye menggunakan kekuatan dunia, dan dia sudah memiliki kekuatan seorang kaisar tingkat rendah dengannya. Kamu berhasil menghancurkan peti matinya, yang berarti bahwa kamu sudah bisa menghancurkan dunia kecil kaisar tingkat rendah. Petik 2. Sekarang Lin Feng mengerti apa artinya, dengan kekuatan dunianya, Lang Ye bisa membuat dunia kecil sama resistennya dengan dunia kecil seorang kaisar tingkat rendah. Itulah alasan mengapa Lang Ye sudah bisa membuat dunia kecil meskipun dia belum berhasil menembus lapisan Huangqi. Tidak heran seorang wanita cantik dari klan salju jatuh cinta padamu. Kamu kuat, kamu cerdas, dan kamu memiliki tubuh yang memungkinkan kamu memahami 10 jenis energi muskil yang berbeda. Kamu dan anggota klan dunia harus menjadi teman dan bertukar pandangan tentang kultivasi, kata pria tua yang masih tersenyum. Aku benar-benar tidak pantas menerima begitu banyak pujian, Tuan, jawab Lin Feng dengan sopan. Pria tua itu menjabat tangannya dan tersenyum, Lin Feng, di masa depan, kamu harus menjadi lebih kuat, jika tidak, kamu tidak akan bisa melindungi istri kamu. Kamu tidak bisa membayangkan seberapa kuat klan salju. Petik 2. Lin Feng mengerutkan kening, klan salju adalah klan hewan kuno dan misterius. Mereka benar-benar menakutkan tetapi mengapa Meng Qing, seorang gadis yang memiliki tubuh surgawi dari klan salju, berakhir di dunia kecil. Satu-satunya alasan diketahui oleh ibu guru. Tuan, seberapa kuat klan salju? Tanya Lin Feng. Kamu tidak bisa membayangkan. Mereka sedang melalui masa yang berkembang sekarang, sementara bagi kita, zamannya tidak menyenangkan, kata lelaki tua itu. Dengan kekuatan klan dunia kuno, mereka harus lebih kuat dari istana abadi. Aku hanya tahu sedikit tentang mereka, jadi aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa kuatnya klan kuno. Pikir Lin Feng. Selain itu, banyak orang menginginkan tulisan suci kuno klan salju.
Jika Meng Qing tidak bertarung, orang tidak akan memperhatikannya, tetapi jika dia bertarung dengan nyata, beberapa pembudidaya yang sangat kuat akan menebak apa status sosialnya yang sebenarnya dan akan mengejarnya. Jika klan salju tidak melindunginya, dia tidak bisa bepergian dengan bebas, dan jika dia bertemu klan hewan lain, segalanya mungkin akan berbahaya baginya, kata pria tua itu. Lin Feng menghentikannya dan bertanya, apa maksudmu, Tuan? Jika dia menerima, dia bisa berlatih kultivasi di sini. Selain itu, pembudidaya kuat kami juga akan membantunya menjadi lebih kuat. Mereka bahkan bisa menjamin keselamatannya saat dia bepergian, kata lelaki tua itu. Lin Feng mengerutkan kening, dia tidak mengerti apa yang dimaksud orang tua itu. Apakah dia mencoba membuat Meng Qing bergabung dengan klan mereka? Orang tua itu melihat bahwa Lin Feng tampak skeptis dan berkata, Lin Feng, kamu adalah tamu kehormatan di sini dan kamu sangat kuat. Lang Ye dan kamu harus menjadi teman. Aku ingin dia pergi dan bepergian, sehingga kamu bisa bepergian bersamanya sementara Meng Qing bisa tinggal di sini di klan dunia bersama kami. Bukankah akan sangat melegakan jika dia aman di sini? Dengan status sosial aku, tidak ada yang bisa menyakitinya. Itu akan menjadi hubungan win-win. Lagi pula, jika klan dunia ingin bangkit kembali, kita harus berkolaborasi dengan orang lain juga. Petik 2. Tentu saja, jika kamu tidak menerima, aku tidak akan memaksamu. Itu hanya sebuah proposisi. Lagi pula, memiliki benda angkasa dari klan salju memberinya status sosial yang sangat istimewa. Petik 2. Lin Feng sekarang mengerti. Jika klan dunia membantu Meng Qing, itu akan sangat bermanfaat baginya. Bagaimanapun, klan dunia adalah klan kuno seperti klan salju. Oleh karena itu, Lin Feng merasa lega. Meng Qing tidak memiliki cara untuk menjadi lebih kuat jika dia tetap bersama Lin Feng, dan dengan bakatnya, akan sangat disayangkan jika dia berhenti berkembang. Apakah kamu tidak khawatir tentang keselamatan Lang Ye jika dia pergi bepergian? Tanya Lin Feng. Lang Ye memiliki harta dari klan dunia untuk melindunginya jika terjadi bahaya. Selain itu, tidak banyak orang yang berani menyerang seorang pemuda dari klan dunia yang memiliki tubuh raja klan, jawab lelaki tua itu. Lin Feng, aku mengerti kamu. Situasi Lang Ye dan Meng Qing berbeda. Lang Ye memiliki tubuh raja kita sementara klan dunia mengangkatnya, tetapi dalam kasusnya, hal-hal berbeda karena dia memiliki tubuh ratu klan salju tetapi dia belum pernah ke klan salju. Aku mungkin salah, tetapi aku yakin itu pasti ada hubungannya dengan situasi internal klan salju. Aku membayangkan hal-hal bisa menjadi berbahaya baginya jika dia terus bepergian dengan kamu. Petik 2. Dia bukan ibu kandung Meng Qing, dia mungkin hanya menjadi pelayan klan salju, dan perannya hanya untuk melindungi dan merawat Meng Qing, pikir Lin Feng. Kamu bisa memikirkan apa yang dia katakan. Aku dapat menjamin kamu bahwa klan kami tidak akan menyakitinya, dan bahwa ia akan bahagia di sini, kata Lang Ye. Mari kita bicarakan dulu. Lin Feng menatap Meng Qing. Jika mereka benar, maka status sosial Meng Qing membuat situasi lebih kompleks dari yang mereka harapkan. Jika klan dunia berarti mereka membahayakan, maka membiarkannya tinggal di sana akan bermasalah. Lin Feng harus melakukan perjalanan dan pergi ke kota-kota utama untuk meningkatkan, tetapi itu akan membuat situasi lebih berbahaya bagi Meng Qing. Tentu saja, kamu dapat tinggal di sini selama beberapa hari. Kamu adalah tamu kehormatan kami, sehingga kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di World Clan. Jika kamu ingin pergi bersama, Lang Ye dapat ikut dengan kamu juga. Namun, Raja Muda kita harus bepergian, kata lelaki tua itu tersenyum. Lang Ye, bawa mereka jalan-jalan dan tunjukkan mereka berkeliling. Baiklah. Lang Ye mengangguk, Lin Feng, ini pertama kalinya kamu di sini, jadi aku akan menunjukkan kepada kamu dunia yang dibuat oleh klan dunia aku. Terima kasih banyak, kata Lin Feng riang. Dia akan segera menerobos ke lapisan Huangqi, maka dia pasti akan membuat dunianya sendiri. Dengan kekuatan mereka, klan dunia mungkin telah menciptakan dunia kecil yang luar biasa. Pergi, Lang Ye bangkit di udara, lalu Lin Feng dan gadis-gadis mengikutinya. Pria tua itu menyaksikan Lin Feng dan yang lainnya pergi. Kamu benar-benar ingin membesarkan gadis surgawi dari klan salju? Tanya salah satu pria tua itu. Tentu saja, kami telah diam selama bertahun-tahun dan sekarang dia muncul. Itu masih belum cukup, Lang Ye juga membutuhkan teman, World Clan membutuhkan teman. Lin Feng memiliki tubuh yang memungkinkan dia untuk memahami 10 jenis energi muskil yang berbeda, dan dia juga sangat mahir dalam menggunakannya. Di masa depan, dia akan menjadi luar biasa. Meskipun dia masih memiliki jalan yang panjang, bayangkan dalam 1000 tahun, dia mungkin hanya menjadi figur publik dari benua. Petik 2. Bagaimana dengan klan salju? Tanya yang lain. Kita harus tulus. Kita perlu melakukan upaya untuk membesarkan gadis itu juga, bahkan jika kita gagal, dia masih akan berterima kasih, kata pria tua itu. Yang lain tidak mengatakan apa-apa. Bab 1669, Keputusan, Subscribe Penatua. Lin Feng baru saja tiba di kastil mereka dan dia sudah bisa melihat bahwa ada banyak pembudidaya kuat yang tak terhitung jumlahnya. Setelah beberapa waktu, dia menyadari bahwa bahkan jika klan dunia sangat kuat dibandingkan dengan kelompok lain, mereka masih memiliki beberapa orang yang lebih lemah.
Darah mereka telah ditransmisikan dari generasi ke generasi selama periode waktu yang lama, sehingga secara alami melemah. Hanya orang dengan tubuh tipe raja yang akan memiliki garis keturunan yang kuat. Lang Ye, klan kamu mengendalikan kekuatan dunia, tetapi apakah mereka menggunakan jenis kekuatan lain juga? Tanya Lin Feng. Lin Feng dan Lang Ye sudah menjadi kenalan, jadi dia merasa nyaman mengajukan pertanyaan ini. Tentu saja, kita lakukan. Tetapi aku memiliki tubuh raja dari klan dunia, jadi jenis kekuatan aku yang lain tidak terlalu baik karena aku kebanyakan berlatih kultivasi dunia. Banyak orang di sini juga mempelajari jenis kekuatan lain. Ini sangat nyaman untuk kultivasi dunia, kamu akan lihat, jawab Lang Ye riang. Orang-orang yang bukan dari klan dunia tidak dapat menggunakan kekuatan dunia sejauh yang kita bisa, kadang-kadang mereka tidak bisa mengendalikannya sama sekali, kata Lang Ye, terdengar percaya diri. Saat itu, ketika klan aku makmur dan kuat, salah satu leluhur aku, seorang kultivator yang tiada taranya, memiliki kekuatan penciptaan dunia celestial. Banyak dunia kecil telah diciptakan oleh leluhur aku. Petik 2. Seorang kultivator tanpa tandingan, seberapa kuat? Pikir Lin Feng. Ketika klan dunia makmur dan kuat, itu mungkin menakutkan. Kelompok itu terus berjalan sampai Lin Feng merasa segalanya menjadi sangat panas. Apa yang terjadi? Tanya Lin Feng. Ikut aku dan kamu akan mengerti, kata Lang Ye, tersenyum. Sun, Lin Feng mengerutkan kening, seolah-olah matahari raksasa mendekati mereka. Lin Feng mengangkat kepalanya dan menatap matahari. Di atas mereka, ada lebih banyak matahari daripada seharusnya. Akhirnya, Lin Feng dan yang lainnya tiba di depan matahari itu, tinggi di langit. Apa itu? Tanya Lin Feng. Dunia yang telah diciptakan oleh salah satu leluhur kita. Ini adalah dunia matahari, kami juga memiliki dunia es dan sebagainya. Kultivator kami yang kuat menggunakan energi kosmik dan kekuatan khusus untuk menciptakan dunia ini, Lang Ye menjelaskan dengan tenang. Dunia kecil ini mengandung energi api yang mengerikan. Jika kamu menempatkan salah satu matahari itu di sebuah kota, itu bisa menghancurkannya sepenuhnya, dan jika kamu menggunakan kekuatan dunia dari dunia ini, kamu bisa melakukan serangan yang mengerikan. Petik 2. Apakah kamu ingin pergi dan melihat dunia lain? Tanya Lang Ye, tapi Lin Feng menggelengkan kepalanya. Aku ingin tinggal di sini selama beberapa hari dan kemudian aku akan kembali kepada kamu, apakah itu baik-baik saja? Tanya Lin Feng. Baiklah, aku akan menunggumu di kota tempat kami berada. Jangan lupa apa yang dikatakan orang tua kepada kamu, kata Lang Ye. Kemudian, dia berbalik dan pergi dengan wajah ceria. Lin Feng menatap Meng Qing dan tersenyum, Meng Qing, bagaimana menurutmu? Lin Feng, kamu pasti ingin aku tinggal di klan dunia, kan? Kata Meng Qing. Dia tahu apa yang dipikirkan Lin Feng, dia khawatir tentang dia dan keselamatannya. Jika kamu tinggal denganku dan tidak melakukan apa-apa, kamu tidak akan mengalami kemajuan sama sekali. Dan World Clan mengatakannya sendiri, kamu memiliki benda langit dari Snow Clan, jadi bepergian itu berbahaya bagimu. Aku pikir kamu harus tinggal di sini dan aku akan datang dan melihat kamu kapanpun aku bisa. Kata Lin Feng, tersenyum. Meng Qing tersenyum dan mengangguk, baiklah, aku akan selalu mendengarkanmu. Meng Qing tidak ingin menjauh dari Lin Feng, tapi dia tidak bisa melindunginya seperti di masa lalu. Dia akan menjadi beban jika dia tetap bersamanya sepanjang waktu. Karena dia memiliki tubuh surgawi dari klan salju, dia harus menghargai tubuhnya dan menjadi kuat dan, di masa depan, maka Lin Feng dan Meng Qing akan menjadi tim yang lebih baik. Mereka juga harus belajar tentang ingatannya, apa yang salah dengan ingatannya. Kenapa dia tidak bisa mengingat beberapa hal? Setidaknya di klan dunia, dia akan bebas. Jika dia sangat merindukannya, dia mungkin bisa pergi dan melihatnya. Lin Feng membelai wajah Meng Qing dan tersenyum, dia berharap klan dunia akan membantunya menjadi lebih kuat. Dia telah menjaga Meng Qing bersamanya seperti itu selama bertahun-tahun, tetapi itu adalah kesalahan, dia bisa menjadi lebih kuat jika dia berada di lingkungan yang lebih baik. Lin Feng mengangkat kepalanya dan pedang Tianji-nya muncul. Segera mulai bergerak di dunia matahari. Tianji Sua telah menahan jutaan serangan untuk menjadi sekuat itu, namun, itu masih hanya jiwa Lin Feng tumbuh bersama dengan jiwa pedang. Dunia itu dipenuhi dengan sinar matahari, yang sempurna untuk membersihkan pedangnya. Aku akan pergi dan melihat. Lin Feng bangkit di udara dan terbang menuju matahari. Matahari mulai membakar dia, tetapi ketika dia semakin dekat, dia melihat seseorang berlatih kultivasi dan menelan kekuatan api matahari. Lin Feng lupa tentang segalanya, lalu dia menutup matanya dan duduk di bawah sinar matahari. Dia berlatih kultivasi bersama dengan Tianji Sword-nya. Pada hari ketujuh, Lin Feng meninggalkan dunia matahari. Sementara itu, Yue Xin dan Meng Qing bersama-sama berjalan di kerajaan klan dunia. Lin Feng menemukan beberapa dunia khusus, seperti kadang-kadang, ia melompat ke air terjun dan menyadari bahwa ada dunia lain di belakang mereka. Terkadang, dia berjalan di atas gunung dan tiba-tiba menemukan dirinya di dunia lain. Lin Feng tidak bisa merasakan energi itu karena dia belum menembus lapisan Huangqi. Orang-orang dapat memenjarakannya di dunia yang mereka inginkan.
Lin Feng dan para gadis mengunjungi wilayah klan dunia, menikmati pegunungan, sungai, dan pemandangan indah. Setelah itu, mereka kembali ke kastil kerajaan dan mencari para tetua dan Lang Ye. Lin Feng, apakah kamu membuat keputusan? Tanya si tetua. Jika kalian semua pergi sekarang, Lang Ye bisa ikut denganmu. Tuan, tolong jaga istriku, Meng Qing. Kata Lin Feng, membungkuk di depan pria tua itu. Lin Feng harus sangat sopan, terutama mengingat bahwa mereka akan mengurus Meng Qing. Baiklah, kamu tidak perlu khawatir, meskipun kita tidak sekuat sebelumnya, kita sudah ada sejak lama. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membuat gadis celestial lebih kuat, seolah-olah dia adalah bagian dari keluarga kami, kata tetua. Terima kasih Tuan, aku akan membayar kamu kembali suatu hari nanti jika aku bisa. Petik 2. Hanya menjadi kuat, kata si tetua tersenyum. Lin Feng, apakah kamu ingin pergi sekarang atau menunggu beberapa hari lagi? Aku ingin pergi sekarang, kata Lin Feng. Baiklah, Lang Ye, pergi dan bepergian dengan Lin Feng. Jangan kembali jika tidak ada yang penting terjadi, kata si tetua. Beberapa pembudidaya kuat dari klan dunia akan mengikutinya kemana-mana secara diam-diam, jadi dia tidak perlu takut. Bab 1670, Istana Kekaisaran Bulan, Subscribe Penatua. Ribuan meter dari klan dunia, 3 orang mengendarai pedang. Lin Feng adalah salah satu dari mereka, tapi dia diam. Di sebelahnya adalah Qiu Yuesin yang memegang tangannya dan membelai itu. Dia tahu bahwa Lin Feng telah melalui banyak hal dengan Meng Qing dan bahwa dia tidak bisa menggantikannya. Kali ini, Lin Feng sangat sedih meninggalkannya. Klan dunia tidak akan mengecewakanmu, kata Lang Ye. Dia tahu bahwa Lin Feng sedih. Aku memutuskan untuk membiarkannya tinggal di sana, dan aku mempercayai klan dunia. Ini bukan sesuatu yang bisa aku hindari, kata Lin Feng, tersenyum. Lang Ye mengangguk, kali ini, kita akan pergi ke kota kuno surgawi yang luas, yang merupakan salah satu dari 18 kota utama wilayah malam gelap. Kami akan menemukan banyak pembudidaya kuat di sana, jadi kami harus tetap bertekad dan berlatih budidaya dengan rajin. Kita perlu menerobos ke lapisan Huangqi sesegera mungkin. Petik 2. Lin Feng tersenyum tetapi tidak banyak bicara, dia tahu Lang Ye benar. Tian Jisuak Lin Feng sangat cepat, tentu saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan kapal, jadi mereka harus menghabiskan lebih banyak waktu bepergian. Sementara di atas pedang, mereka berlatih kultivasi dan melihat pemandangan, ada banyak suku, kota, pemandangan indah, awan. Kadang-kadang, orang-orang melirik mereka, tetapi Lin Feng dan yang lainnya hanya mengabaikan mereka. Kota kuno surgawi yang luas adalah salah satu dari 18 kota utama di wilayah ini, jadi ada banyak sekte dan klan yang kuat di sana. Di luar kota kuno, ada sebuah danau tua di mana airnya selalu tenang. Pada saat itu, di luar Vast Celestial Ancient City, dekat danau raksasa, suara musik melayang di udara. Seseorang memainkan sitar, dengan pavilion, perahu, dan orang-orang yang berpakaian bagus, pemandangannya menyerupai lukisan. Di atas air, Lin Feng dan 2 lainnya masih mengendarai pedang. Orang-orang itu tahu bagaimana menikmati diri mereka sendiri, bisik Lin Feng. Dia mendengar musik, percakapan orang dan tawa, itu hebat. Musisi terlihat santai, tapi aku yakin dia sangat bertekad. Lin Feng tahu musik, sehingga dia dapat dengan mudah menentukan apa yang terkandung dalam gelombang suara. Dia bertekad, dia benar-benar profesional, bisik Lang Ye, membuka matanya. Kemudian, dia berjalan menuju pusat danau. Kota kuno surgawi yang luas. Lin Feng menatap ke kejauhan, lalu dia memandang Qiu Yuesin dan tersenyum, ayo pergi dan lihat. Bentang alamnya luar biasa, pikir Lin Feng. Dia melihat sekeliling, memperhatikan sekelompok wanita cantik menari. Lin Feng menghela nafas, para wanita cantik itu sangat kuat, mereka semua adalah pembudidaya di bagian atas lapisan Zunqi. Bulan di langit-langit, pergi ke kota, satu tarian. Lin Feng mendengarkan seseorang bernyanyi. Dia berbalik dan melihat seorang pria muda. Pria muda itu mengenakan pakaian putih dan memainkan instrumennya dengan 10 jari. Aku benar-benar tidak pantas menerima begitu banyak pujian. Terima kasih, kata salah satu wanita ketika dia melihat bahwa semua orang menatapnya dengan kagum. Cantik dan berbakat, kata seorang pria muda. Dia tampak anggun dan tersenyum tipis. Bagaimana keadaan di Istana Kekaisaran Bulan? Ketika aku punya waktu, aku harus datang dan mengunjungi. Petik 2. Tuan Bai, apakah kamu ingin bergabung dengan Istana Bulan? Tanya wanita itu. Dari matanya, dia tampak terkejut. Jika kamu membiarkan aku bergabung dengan klan Bulan, aku tidak akan menolak, kata pemuda itu, tersenyum. Istana Kekaisaran Bulan telah menghilang selama 1000 tahun dan sekarang mereka kembali bermain musik dan menari. Wanita itu membuktikan bahwa mereka tidak menghilang sepenuhnya. Para pemuda di sekitar mereka semua terkenal, jadi ketika mereka mendengar pemuda itu, mereka tahu bahwa Istana Kekaisaran Bulan masih ada. Istana Kekaisaran Bulan, Lang Ye mengulangi. Meskipun Istana Kekaisaran Bulan tidak sekuat klan dunia, mereka sangat terkenal di kota kuno surgawi luas, yang dikenal karena banyak wanita cantiknya.
Lin Feng tidak mengerti banyak tentang kelompok-kelompok berpengaruh di kota kuno surgawi yang luas. Dia mendapat kesan bahwa Istana Kekaisaran Bulan tidak bisa dibandingkan dengan Istana Bulan di kehidupan sebelumnya. Dalam 3 hari, kita akan kembali ke kota kuno surgawi yang luas, kata gadis itu. Dia perlahan berhenti bermain dan mengambil kembali instrumennya. Setelah beberapa saat, gadis-gadis itu menghilang. Tidak ada yang mengira itu aneh. Mereka mendapatkan kekuatan lagi, kata Lang Ye. Meskipun Phoenix Pavilion telah menghilang, mereka tidak pernah berhenti bermain sitar. Beberapa orang berakselerasi dengan perahu mereka ke arah musik yang jauh. Kemudian, beberapa jimat musik muncul, menyebabkan gelombang bergulung di danau, hampir menenggelamkan beberapa kapal. Ki yang menakutkan muncul di udara, dan kemudian ombak berhenti. Orang masih bisa mendengar sitar dari jimat, mereka masing-masing berubah menjadi jejak emas. Seorang pemuda semakin dekat dan energi mematikan berubah menjadi energi destruktif. Ketika pemuda itu berada di dalam energi itu, semua jimat pecah di sekitarnya. Boom! Jimat meledak, menenggelamkan kapal, dan mengusir Ki ke segala arah. Orang-orang itu antusias, pikir Lin Feng tersenyum. Banyak anak muda dari kota kuno surgawi yang luas ada di sini, dan mereka ingin bertarung. Beberapa dari mereka berencana untuk pergi ke Istana Kekaisaran Bulan dalam beberapa hari, kata seseorang. Kekuatan adalah kekuatan, itu hal yang paling penting di dunia ini, kata Lin Feng, tertawa acuh tak acuh. Orang itu tampak kesal ketika mendengar Lin Feng. Lang Ye menatapnya dengan cara yang mendalam dan mendalam, menyebabkan orang itu gemetaran tanpa sadar. Ayo pergi ke kota kuno, kata Lang Ye, naik di langit. Danau itu hanya di jalur mereka, pada awalnya. Namun, ketika mereka terbang, kekuatan tiba-tiba muncul. Mereka mendengar zithers dan musik kuno semakin keras. Tiba-tiba, jejak bergerak ke arah mereka dengan kecepatan penuh. Lang Ye menjabat tangannya dan kekuatan menakutkan muncul, berisi cahaya dunia. Ruang di sekitar mereka menjadi terdistorsi ketika pusaran muncul, yang mengelilingi semua orang. Seberapa kuat, kerumunan itu terbelalak. Klan dunia. Bisik para musisi, tersenyum. Segalanya akan menyenangkan kali ini di Vast Celestial Ancient City. Bab 1671, Klan Surga, Subscribe Penatua. Kota kuno surgawi yang luas sangat besar, penuh dengan banyak pembudidaya heroik, sekte ibu kota kuno menyerupai binatang buas kuno yang membuka mulutnya ke arah langit. Lin Feng dan yang lainnya berada di tamasya ibu kota kuno. Kota kuno langit yang luas memiliki banyak kelompok berpengaruh yang berbeda, oleh karena itu, ada permintaan tinggi untuk proyek arsitektur yang indah. Orang-orang menginginkan bangunan-bangunan tinggi, asli, dan kreatif untuk kelompok mereka. Lin Feng, kaulah yang ingin pergi ke Vast Celestial Ancient City, jadi apakah ada tempat tertentu yang ingin kamu kunjungi? Tanya Lang Ye. Ada satu tempat tetapi ini bukan waktu yang tepat untuk pergi, tetapi jika ada kesempatan, aku akan pergi, kata Lin Feng acuh tak acuh. Selain menjadi lebih kuat, dia memiliki tujuan lain untuk datang ke kota kuno surgawi yang luas. Baiklah, bagus. Ayo pergi dan cari seorang guru, kita akan tahu lebih banyak tentang kota dan segalanya jika kita bertanya kepada mereka, kata Lang Ye. Dia memiliki tubuh raja, jadi dia juga seorang guru. Lang Ye berasal dari klan dunia, dan teman-teman mereka semua adalah kelompok pengaruh yang sangat mengagumi Lang Ye. Baiklah, kata Lin Feng. Dia tidak akan menolak. Karena dia berada di kota kuno surgawi yang luas, mengapa tidak bergaul dengan para pembudidaya yang kuat? Lang Ye masih muda dan telah banyak bepergian di masa lalu. Dia tidak pernah tinggal di klan dunia sepanjang waktu. Di masa lalu, ia dulu menyembunyikan identitas aslinya saat bepergian, tetapi sekarang, ia memutuskan untuk bepergian dengan status seorang raja. The Heaven Clan salah satu keberadaan di Vast Celestial Ancient City, yang telah ada di sana sejak lama. Mereka adalah klan kuno, seperti klan dunia. Karena klan itu telah ada begitu lama, mereka dulu disebut klan kuno dan mereka memiliki kebiasaan dan kebiasaan yang terlihat sepanjang sejarah. Beberapa klan kuno juga disebut klan suci, yang berarti bahwa mereka memiliki kaisar agung suci. Pada saat itu, Lang Ye dan Lin Feng berada di Heaven Clan. Lang Ye memberitahu Lin Feng beberapa hal tentang klan surga sebelum mereka tiba. Lin Feng dan yang lainnya berada di pinggiran Heaven Clan, di pintu masuk. Ada penjaga yang menghiasi sarung tangan putih, armor, dan semuanya adalah pembudidaya di bagian atas lapisan Zunqi. Di dunia kecil, pembudidaya di bagian atas lapisan Zunqi adalah pembudidaya yang luar biasa, tetapi di klan surga, pembudidaya di bagian atas lapisan Zunqi hanyalah penjaga. Pikir Lin Feng, tersenyum masam. Katakan pada Tuan Changling bahwa Lang Ye ada di sini dan datang menemuinya, kata Lang Ye kepada penjaga. Salah satu penjaga mengerutkan kening dan menatap mereka dengan dingin. Changling adalah pemimpin mereka saat ini, jadi siapa yang berani meminta untuk melihatnya? Tetapi ketika dia melihat penampilan Lang Ye yang mengesankan dan bahwa Lin Feng dan Qiu Yuexin juga tampak luar biasa, penjaga itu tidak berusaha menyinggung mereka.
Orang-orang yang menyebut nama pemimpin mereka seperti itu bisa dari kelompok berpengaruh yang berpengaruh atau murid-murid klan suci. Mohon tunggu sebentar, kata seorang penjaga, melirik mereka sebelum dia kembali ke wilayah klan. Orang itu baru saja memasuki wilayah inti klan surga ketika kelompok orang muda muncul. Para penjaga mengerutkan kening dan menatap Lang Ye dan yang lainnya, jadi mereka benar-benar berasal dari klan yang luar biasa, setidaknya itu pasti terjadi mengingat para murid surga klan yang paling luar biasa keluar. Yang di depan mengenakan pakaian bersih dan tipis, dia terlihat bagus namun kaku. Di antara para pembudidaya lapisan Zunqi dan di bawahnya, dia adalah yang paling menonjol, Chang Xiao. Yang lain bersamanya juga semua murid inti, tetapi mereka masih belum menembus lapisan Huangqi, seperti Lang Ye. Pemimpin klan berbicara tentang kamu sepanjang waktu, Lang Ye, aku senang melihatmu, kata Chang Xiao, tersenyum hangat. Dia berjalan ke arah mereka dan berkata, Brother Lang Ye, kamu datang dari tempat yang sangat jauh, silakan masuk. Pemimpin sudah mulai mempersiapkan segalanya untuk pesta. Lalu, Lin Feng dan Qiu Yuexin tersenyum dan mengangguk. Mereka tidak mengatakan apa-apa, dan karena mereka bersama Lang Ye, mereka juga tamu kehormatan. Chang Xiao, kata Lang Ye. Aku tidak akan berpikir bahwa kamu akan mengingatku, kata Chang Xiao, berjalan di depan, para penjaga menghela nafas. Klan surga adalah klan suci kuno, jadi itu tidak mengherankan bahwa wilayah mereka tampak luar biasa. Ada tangga dengan 108 langkah. Ada area luas dengan meja dan alkohol menunggu mereka di puncak. Ye kecil, kata pemimpin, Chang Ling, tersenyum pada Lang Ye dan yang lainnya. Lin Feng tidak merasakan kinya, jadi dia juga tidak bisa melihat tingkat kultivasinya. Lama tidak bertemu, kamu adalah tuan rumah yang luar biasa, kata Lang Ye, balas tersenyum. Dua penyelenggara perjamuan tersenyum, Tuan, kamu terlalu sopan. Ayo, kami senang kamu ada di sini di Heaven Clan, kata Chang Ling, tersenyum. Dia menunjuk ke sebuah kursi tepat di bawah kursi pemimpin, disediakan untuk tamu kehormatan. Lang Ye mengangguk dan berjalan ke sana. Lin Feng ingin mengikuti tetapi Chang Xiao datang kepada mereka dan berkata, kalian berdua, ikut aku. Lin Feng terkejut, Lang Ye ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lin Feng tersenyum dan berkata, baiklah. Dia sudah tahu dia tidak bisa duduk bersama mereka, lagi pula, dia bukan dari klan dunia kuno seperti Lang Ye. Dia mengangguk pada Lang Ye dan Lang Ye tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan ke kursinya saat Chang Xiao membawa Lin Feng dan Qiu Yuexin ke tempat di mana kebanyakan anak muda lain dari klan surga juga duduk. Seorang wanita cantik duduk di atas Lin Feng. Dia menghadapi Chang Xiao, seolah-olah mereka memiliki status sosial yang sama. Nama aku Chang Yue, siapa milikmu? Tanya gadis itu kepada Lin Feng, tersenyum dengan lembut. Lin Feng. Apakah kamu dari klan dunia juga? Tanya Chang Yue. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak. Kamu tidak. Chang Ye tampak terkejut dan berkata, kenapa kamu dengan Lang Ye? Kami bertemu di jalan dan memutuskan untuk bepergian bersama, kata Lin Feng. Lalu dari klan kuno mana kamu berasal? Tanya Chang Yue. Lin Feng mengerti apa yang sedang terjadi, dia ditempatkan di sana karena mereka ingin belajar lebih banyak tentang dia, dan lebih mudah jika seorang gadis menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepadanya. Aku seorang kultivator biasa, bukan dari klan kuno manapun, kata Lin Feng tersenyum. Kemudian, dia menurunkan gelasnya. Chang Yue tertawa ketika dia melihat itu tetapi tidak bertanya apa-apa lagi. Pada saat itu, Chang Ling dan Lang Ye sedang mengobrol. Istana Kekaisaran Bulan sedang muncul kembali di kota kuno surgawi yang luas, sehingga mereka mungkin akan bangkit kembali. Orang-orang mereka kira-kira seusiamu. Petik 2. Mereka telah menghilang lebih dari 1000 tahun, begitu banyak tulisan kuno hilang bersama mereka, jawab Lang Ye. Tentu saja, Istana Kekaisaran Bulan memiliki murid yang luar biasa, dan mereka memiliki banyak kitab suci kuno. Mereka memiliki beberapa yang sangat kuat pada saat itu. Beberapa yang lebih baik yang mereka miliki adalah tulisan suci yang menghancurkan dan merusak yang luar biasa, kata Chang Ling tersenyum. Mereka hanya tidak cukup bertekad, kata Lang Ye dengan tenang. Haha, banyak orang berpikir seperti itu. Tentu saja, Lang Ye, kamu dari klan dunia, jadi kamu lebih baik daripada kebanyakan, kata Chang Ling tersenyum. Orang-orang muda dari Istana Kekaisaran Bulan memang telah melukai banyak orang yang luar biasa, tetapi mereka memiliki alasan mereka. Di masa lalu, Istana Kekaisaran Bulan telah menyinggung klan suci, sehingga memaksa mereka menghilang selama 1000 tahun. Bab 1672, di tengah malam, subscribe Penatua. Tidak ada yang terjadi selama jamuan makan, Lin Feng hanya mendengarkan orang-orang dan mencoba untuk belajar lebih banyak tentang kota kuno surgawi yang luas. Karena dia ada di sana, dia harus memahami kebiasaan kota, dan siapa kelompok terkuat di kota itu. Lin Feng bukan Lang Ye, ia tidak memiliki latar belakang yang mempesona, jadi tidak ada yang berbicara dengannya kecuali Chang Yue yang hanya bertukar beberapa kalimat dengannya. Setelah jamuan makan, Chang Ling membawa Lang Ye mengelilingi klan surga.
Dia juga telah menyiapkan tempat untuk Lin Feng dan Lang Ye untuk tinggal. Saudara Lang Ye, apakah kamu tahu bahwa Istana Kekaisaran Bulan kembali ke Istana Kekaisaran Bulan? Mereka belum muncul di sini selama 1000 tahun, jadi mereka mungkin kuat sekarang. Mereka mungkin juga memiliki wanita cantik, mungkin kamu bisa menemukan satu di sana, kata Chang Xiao. Karena mereka ada di sini, kita harus mengenal mereka, kata Lang Ye dengan tenang. Aku pikir juga begitu. Beberapa anak muda dari klan suci lainnya pasti akan datang, jadi kamu juga harus bertemu dengan mereka, kata Chang Xiao. Apakah ada orang dari klan Chu yang menembus lapisan Huangqi? Tanya Lang Ye. Chang Xiao tahu mengapa Lang Ye menanyakan itu, klan Chu dan klan surga sama-sama klan suci, dan meskipun pemuda terkuat yang mereka memiliki niat seorang kaisar, ia tidak memiliki tubuh raja. Belum. Aku pernah mendengar bahwa Chu klan telah menyiapkan niat 72 kaisar untuknya sehingga ia dapat menembus lapisan Huangqi, kata Chang Xiao. Lang Ye mengangguk dengan acuh tak acuh. Tidak perlu tinggal bersama kita sepanjang waktu, kata Lang Ye, menunjukkan bahwa dia ingin beristirahat. Chang Xiao tersenyum dan mengangguk, jika kamu butuh sesuatu, tanyakan saja padaku. Buat diri kamu di rumah. Petik 2. Baiklah, kata Lang Ye mengangguk. Lin Feng menyela, bisakah kita mendapatkan peta? Kami tidak mengerti Vast Celestial Ancient City. Petik 2. Chang Xiao melirik Lin Feng dan tersenyum. Dia merilis kesadaran salehnya dan mentransfer peta ke Lin Feng. Terima kasih banyak, kata Lin Feng. Terima kasih kembali, jawab Chang Xiao, lalu dia berkata kepada Lang Ye, aku pergi. Ketika Chang Xiao pergi, Lang Ye tersenyum pada Lin Feng dan berkata, apakah kamu ingin pergi ke kota? Ya, aku ingin mengunjungi ibu kota kuno. Selain itu, aku tidak suka kalau ada begitu banyak orang bersamaku setiap saat, kata Lin Feng. Aku akan ikut denganmu, kata Lang Ye. Tidak perlu, aku akan berjalan-jalan dan kembali, kata Lin Feng sopan. Lang Ye terkejut, dia tidak mengerti. Dia tersenyum tetapi tidak bertanya apapun. Tampaknya Lin Feng harus melakukan sesuatu di kota kuno surgawi yang luas, tetapi dia juga mengatakan dia akan kembali, jadi tidak perlu khawatir. Jika kamu butuh sesuatu, panggil saja aku, kata Lang Ye, lalu dia pergi. Lin Feng tersenyum pada Qiu Yuesin dan berkata, pergi ke kamar dan istirahat. Aku akan kembali terlambat malam ini. Petik 2. Kota kuno surgawi yang luas jauh lebih besar dari kastil Qi surgawi, jadi jika Lin Feng ingin menyeberang kota, beberapa hari masih belum cukup. Untungnya, tempat yang dia inginkan tidak terlalu jauh. Baiklah, Qiu Yuesin mengangguk dan pergi ke kamar. Lin Feng mulai pergi. Saudara Lin, kemana kamu akan pergi? Tanya Chang Yue, dia tersenyum seperti biasa. Aku belum pernah melihat kota, jadi aku ingin berkeliling, kata Lin Feng. Aku bisa ikut denganmu, kata Chang Yue. Tidak perlu, aku terbiasa bepergian sendiri, kata Lin Feng sambil mempercepat. Chang Yue mengerutkan kening, sebuah jejak kuno membuntuti di belakangnya saat dia berakselerasi. Kakak Lin, mengapa kamu tidak menginginkan wanita cantik di sebelahmu? Tanya Chang Yue. Sudah kubilang, aku sudah terbiasa, kata Lin Feng. Kemudian, dia bergerak sangat cepat, tanda suci bahkan muncul di belakangnya. Dia berusaha menyingkirkan Chang Yue. Chang Yue hanya bisa menyaksikan Lin Feng menghilang ke kejauhan. Dia berhenti dan tersenyum, pria itu sangat cepat. Aku ingin tahu seberapa kuat dia. Petik 2. Lin Feng meninggalkan klan surga dan pergi ke bagian barat daya kota. Meskipun ia melakukan perjalanan dengan kecepatan luar biasa, kebanyakan orang bahkan tidak peduli padanya karena sudah ada terlalu banyak pembudidaya yang kuat di sana, bahwa pemuda itu hanyalah seorang pejalan kaki bagi mereka. Malam itu, Lin Feng berhenti dan melihat sekelilingnya. Sulit membayangkan bahwa mungkin ada daerah terlantar di kota kuno surgawi yang luas. Pasti di sini, pikir Lin Feng, melirik. Dia telah berhenti di beberapa reruntuhan yang tampaknya belum pernah dihuni selama beberapa waktu. Lin Feng perlahan berjalan menuju istana kuno, memperhatikan energi iblis di sana. Berhenti, kata seseorang pada saat itu. Dia berbalik dan melihat orang setengah baya. Dia berkata, kamu masih terlalu muda, kamu tidak bisa pergi ke sana. Banyak orang mati di sana, jadi kamu tidak harus pergi. Petik 2. Kemudian, pria parubaya itu pergi. Lin Feng menggigil, orang itu adalah seorang kaisar. Misteri kuno, pikir Lin Feng. Dia bisa merasakan energi penyebaran, jadi mungkin ada ilusi di depan. Mungkin ini adalah kenangan kaisar surgawi abadi yang aku pikirkan, pikir Lin Feng. Sayangnya, dia tidak tahu apakah dia bisa pergi ke sana atau tidak, dia hanya tahu bahwa itu ada di sana. Lin Feng terus semakin dekat. Pada saat yang sama, matanya perlahan berubah hitam dan dia mulai terlihat seperti iblis. Dia melihat ke istana, tetapi dia tidak bisa melihat ke dalam karena dikelilingi oleh energi gelap gulita. Tampaknya bahkan dengan mata hitam pekatnya, itu tidak cukup. Pergi. Lin Feng menjabat tangannya dan gunung seperti ilusi turun dari langit, membuat tanah bergoyang. Tiba-tiba,
Lin Feng merasakan dingin di sekelilingnya, dan kemudian lampu iblis muncul di dalam kegelapan. Siapa di dalam? Pikir Lin Feng, mata itu tampak seperti milik orang muda. Tidak ada yang menjawabnya dan matanya menghilang. Lin Feng yakin bahwa ada seseorang di dalam. Dengan cepat, Lin Feng merasakan tangan yang dipenuhi energi kematian bergerak ke arahnya. Dia bergerak kembali dengan kecepatan penuh, tetapi kematian cepat mengelilinginya. Hidup, Lin Feng melepaskan energi kehidupan dan terus bergerak mundur. Dia juga melepaskan energi pedang untuk memecah kematian Qi. Namun, energi yang telah menginvasi tubuhnya mulai merusaknya dari dalam keluar. Lin Feng terus bergerak mundur sampai dia sangat jauh, merasa sedikit lega. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menyerap energi kematian dari kejauhan. Siapa itu? Meskipun kekuatan kematiannya sangat kuat, itu bukan kekuatan yang tidak bisa aku blokir. Namun, aku tidak tahu seberapa kuat orang itu sebenarnya, pikir Lin Feng. Bab 1673, Evolusi Surgawi Klan Suci, Subscribe Penatua. Tetapi orang itu bisa masuk ke dalam, yang berarti mereka paling tidak menonjol. Aku tidak bisa masuk, terlalu berbahaya. Aku harus memikirkannya sebelum aku kembali, pikir Lin Feng. Dia awalnya hanya bermaksud untuk mencari tahu saja. Mungkin dia bisa bertanya pada Lang Ye tentang itu. Aku ingin tahu siapa yang ada di dalam, bisik Lin Feng. Kemudian, siluetnya berkedip dan dia kembali ke klan surga. Lang Ye berada di luar kamarnya, matanya tertutup dan dia menyerap kekuatan bumi dan langit saat energi dunia mengelilinginya. Lin Feng mendarat di sebelahnya, membuatnya membuka matanya dan berkata, "Kamu kembali." "Aku lakukan." Lin Feng mengangguk dan kemudian duduk di sebelahnya dan bertanya, "Apakah kamu tahu apa-apa tentang klan suci evolusi langit?" Celestial Evolution Holy Clan. Lang Ye tampak terkejut. "Tentu saja aku tahu. 1000 tahun yang lalu, mereka adalah klan suci yang sangat agresif di kota kuno surgawi yang luas. Sayangnya, mereka dihancurkan saat itu. Wilayah mereka masih ada di sini, tapi tidak ada yang tersisa selain reruntuhan." Dia terkejut bahwa Lin Feng menyebutkan kelompok seperti itu. Dia telah belajar dari beberapa kenangan bahwa Kaisar Surgawi Abadi telah memperoleh beberapa hal dari klan suci evolusi surgawi, dan kemudian telah menjadi Kaisar Agung setelahnya. Tentu saja, banyak orang ingin mendapatkan tulisan suci kuno tentang evolusi surgawi, bahkan beberapa klan suci. Klan suci evolusi surgawi tidak mempelajari kitab suci kuno selain kitab suci evolusi. Lang Ye terus menjelaskan. "Jika evolusi surgawi klan suci begitu kuat, siapa yang menghancurkannya?" tanya Lin Feng. "Semuanya menjadi misteri sekarang, tetapi menurut rumor, itu bisa menjadi 3 kehidupan Kaisar Agung," kata Lang Ye. Lin Feng tanpa sadar menggigil, 3 nyawa Kaisar Agung. Dia sudah tahu banyak tentang dia. Hanya sedikit orang yang tahu seberapa kuat dia sebenarnya, dan tidak ada yang tahu berapa usianya. Kebanyakan orang bahkan tidak tahu siapa dia, kata Lang Ye setelah dia melihat bahwa Lin Feng tampak bingung. Lin Feng tetap diam. Dia memiliki 3 tulisan suci kehidupan bersamanya, jadi dia sudah tahu betapa menakutkannya itu. Jika ada yang tahu dia memiliki tulisan suci 3 kehidupan, mereka tidak akan ragu untuk membunuhnya. Bahkan di dunia ini, kebanyakan orang tidak tahu siapa dia, pikir Lin Feng. "Aku akan mempraktikkan tulisan suci 3 kehidupan, dan aku akan memastikan bahwa tidak ada yang tahu tentang aku juga," pikir Lin Feng. "Mengapa kamu bertanya padaku tentang klan suci evolusi surgawi?" tanya Lang Ye. "Di wilayah gelap malam, seorang kaisar surgawi menerima kekuatan penyebaran dari seseorang di sana, itulah sebabnya aku datang ke kota kuno surgawi yang luas," dijelaskan Lin Feng. "Evolusi surgawi klan suci telah menghilang begitu lama, tetapi kamu masih menerima sesuatu tentang mereka, itu menarik," kata Lang Ye tersenyum. "Kemarin malam, aku pergi ke sana, dan aku perhatikan ada seseorang yang bersembunyi di dalam," kata Lin Feng. "Itu bahkan lebih menarik. Mempertimbangkan istana kekaisaran bulan menunjukkan diri mereka sendiri, dan sekarang seseorang muncul di dalam klan suci evolusi celestial," bisik Lang Ye. "Apa hubungan antara istana kekaisaran bulan dan klan suci evolusi langit?" "Tidak tahu, tetapi 1000 tahun yang lalu, desas-desus mengatakan bahwa istana kekaisaran bulan dan klan suci evolusi celestial dekat satu sama lain, bahwa istana kekaisaran bulan telah memperoleh tulisan suci kuno yang kuat, tulisan suci evolusi," Lang Lang berkata. "Memang, itu menarik," bisik Lin Feng. 3 kaisar hidup besar, istana kekaisaran bulan, klan suci evolusi surgawi, sesuatu yang menghubungkan kelompok-kelompok itu. Tentu saja, ini hanya menarik, tidak lebih. Pagi ini, Chang Xiao datang dan berkata bahwa beberapa pembudidaya yang sangat kuat dari kota-kota utama lainnya sedang dalam perjalanan ke kota kuno surgawi yang luas juga. Beberapa dari mereka bahkan memiliki tipe tubuh yang menakutkan, kata Lang Ye kepada Lin Feng dengan penuh semangat. Lin Feng bisa mengatakan bahwa Lang Ye ingin bertarung, yang membuatnya tersenyum. "Tipe tubuh raja, tidak mungkin ada banyak orang dengan tipe tubuh raja di Dark Knight Region," bisik Lin Feng.
Dia menyadari bahwa tubuh abadi Kekaisaran Junmoshi adalah sesuatu yang tidak pernah terdengar di dunia kecil, jadi orang-orang di sana tidak menghargainya sebanyak mereka di sini. Aku ingin tahu bagaimana kinerja Junmoshi. Sudah bertahun-tahun, dia pasti sejauh ini, pikir Lin Feng. Dia telah berada di dunia besar selama 7-8 tahun. Dan bagaimana denganmu, kamu? Jika dia merindukanku, mengapa dia tidak mencariku? Pikir Lin Feng, mendesah. Dia hanya tertarik pada kultivasi, jadi dia tidak bisa tinggal bersama teman sepanjang waktu. Lin Feng tidak pergi selama 2 hari lagi. Dia tinggal bersama Yue Xin dan mereka tidak melakukan banyak hal selain berkultivasi dan bersantai di kamar. Lin Feng khawatir ketika Qiu Yue Xin dikendalikan oleh kepribadiannya yang lain, dia hampir merasa takut padanya. Pada hari itu, di gerbang kota utama Vast Celestial Ancient City, seorang pria muda berdiri di atas, menatap ke kejauhan. Dia dikelilingi oleh 360 lampu jejak kuno yang berisi kekuatan yang mengerikan. Pada saat yang sama, di ibu kota kuno, ada matahari yang membakar yang memaksa orang untuk mengangkat kepala dan menyipitkan mata. Di tempat lain, seseorang muncul, dia dikelilingi oleh ki abu-abu yang bertindak sebagai kabut, menyelimutinya bersama jubah hitamnya. Semua jenis orang mendarat di kota kuno surgawi yang luas. Mereka datang dari berbagai tempat di seluruh wilayah Dark Knight. Di luar kota, di atas danau, siluet muncul mengenakan jubah Tao, dengan sikap makhluk transenden. Dia tampaknya bukan biksu Tao, penampilannya tampak galak dan agresif seperti prajurit. Surga baik, Tao itu tersenyum dan terus terbang menuju pusat kota kuno surgawi luas. Bab 1674, banyak penggarap kuat bersama, subscribe Penatua. Di luar ruangan di Heaven Clan, Lang Ye dan Lin Feng menatap ke kejauhan. Mereka menyaksikan beberapa siluet mendarat di tepi danau di dalam wilayah klan surga. Setelah beberapa saat, Chang Xiao datang ke Lin Feng dan Lang Ye, tersenyum pada Lang Ye dan berkata, Istana Kekaisaran Bulan telah muncul oleh Danau Ice Moon. Ayo pergi. Lang Ye mengangguk dan mengikuti. Lin Feng melihat kembali ke kamar ke Qiu Yue Xin. Lin Feng mengangguk pada Qiu Yue Xin, lalu dia juga pergi dengan yang lainnya. Qiu Yue Xin menyaksikan mereka menghilang, tampak sedih. Perasaan semakin intens, akankah dia muncul? Pikir Qiu Yue Xin setelah dia merasakan energi mercilessness yang menakutkan di sekitarnya. Danau Ice Moon adalah danau raksasa di Vast Celestial Ancient City. Airnya menyerupai bulan, dan sedingin es, karenanya namanya. Di paviliun dekat danau, ada beberapa wanita cantik menari, tampak seperti ilusi. Kerumunan mendengarkan musik dan melihat siluet mendekat di kejauhan, orang itu memegang sitar. Pangeran Qinsang. Kerumunan itu mengenali sang pangeran. Pangeran Qinsang belum terlalu kuat, dia bahkan belum berhasil menembus lapisan Huangqi, tetapi dia terkenal di kota kuno surgawi yang luas. Qinsang mendarat di tepi danau, dia meletakkan 10 jari di instrumennya, makhluk surga menari, aku ingin menikmati pertunjukan dari dalam paviliun. Seseorang tertawa, Pangeran, jangan terlalu tidak sabar, makhluk surgawi perlu berdandan terlebih dahulu. Ketika kapal gratis lewat, kamu bisa bersenang-senang saat itu. Petik 2. Baiklah, bagus, aku tidak bisa menunggu, kata Qinsang dengan lembut. Baiki dari Baiklan ada di sini juga. Pikir kerumunan, menatap ke arah beberapa energi yang kuat di kejauhan. Energi menghilang, tetapi tiba-tiba, itu menjadi sangat panas, seperti matahari mendekati mereka. The Holy Sun Clan ada di sini juga. Qinsang memandang sitar kuno, bahkan tidak melirik orang yang telah mendarat. Tentu saja, Istana Kekaisaran Bulan ada di sini, kata pria muda di langit. Di bagian utara, bayangan hitam berpakaian abu-abu terbang ke depan, tidak melepaskan Qi sama sekali. Klan sihir kuno juga tertarik melihat Istana Kekaisaran Bulan. Pria muda dari klan Sun Suci memandangi orang dengan pakaian abu-abu. Orang dengan pakaian abu-abu itu mengangguk padanya sebelum dia meletakkan kerudungnya, menunjukkan wajahnya. Dia sangat muda, sangat pucat, dan tampak terpelajar. The Heaven Clan ada di sini juga, pikir kerumunan. Chang Xiao ada di sana, Lang Ye dan Lin Feng ada bersamanya. Siapa orang-orang di sebelah Chang Xiao? Mereka bukan dari klan surga, pikir beberapa orang. Ketika pria muda dari klan Chu melihat Lang Ye, dia tampak terkejut. Tipe raja yang bepergian. Lihat ke sana, ada seorang pria muda mengenakan jubah 7 warna, dan ada tanaman merambat di sekitarnya yang tampak seperti jejak. Ini dugu yang tidak pernah kalah, kata seseorang di kerumunan. Dikatakan bahwa guduk sang pemenang memiliki tubuh raja jejak, yang berarti bahwa setelah menembus lapisan Huangqi, 3.600 jejak akan muncul di sekitarnya. Terlepas dari mereka, semakin banyak jenius muncul, tetapi mereka tidak seberani orang-orang itu. Di antara orang-orang itu, yang paling bergengsi adalah pria dari klan Chu. Chang Xiao, Pangeran Qinsang dan Baiki masih lebih lemah darinya. Pria muda dari klan Matahari Suci itu bukan dari kota kuno surgawi luas, jadi tidak ada yang tahu persis seberapa kuat dia. Pria muda dari klan sihir kuno juga cukup misterius. Tidak ada yang tahu Lin Feng atau Lang Ye juga.
Lin Feng berdiri di sebelah Lang Ye, melirik dia merasa bersemangat setelah melihat semua jenius muncul. Dikelilingi oleh begitu banyak pembudidaya yang kuat luar biasa, dan membantu Lin Feng lebih memahami betapa kuatnya klan itu sebenarnya. Wanita cantik masih menari, tetapi salah satu dari mereka memecahkan cetakan, dia tersenyum dan melompat ke perahu kuno. Setelah melintasi ombak, dia tiba di pantai. Wanita cantik itu tersenyum kepada kerumunan dan berkata, ada banyak kelompok kuno di sini, tetapi hanya 9 orang yang bisa naik perahu, jadi selain aku, hanya 8 orang yang bisa bergabung. Siapa yang mau bergabung dengan aku? Petik 2. Jika hanya 8 orang yang bisa naik perahu sekaligus, apakah itu akan bola-balik beberapa kali? Tanya seseorang. Wanita itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak banyak gadis di Istana Bulan, jadi kami tidak bisa menerima terlalu banyak orang. Maaf untuk ketidaknyamanannya. Kerumunan tampak sedih, Istana Bulan terlalu kejam. Pada hari pertama, hanya 8 orang yang bisa bergabung dengan mereka. Ada begitu banyak orang dari klan suci di sana, jadi bagaimana mungkin orang normal punya kesempatan? Klan Sun Suci, Yang Yan. Pemuda klan Sun Suci berjalan maju dan melompat ke atas kapal. Chu Klan, Chu Chun Kiu. Pemuda dari Chu Klan melompat ke atas kapal. Klan Dugu, Dugu sang pemenang. Pria muda dengan tubuh cetakan itu melompat ke atas kapal. Klan Sihir Kuno, panggil aku penyihir kuno. Kata pria muda dari klan Sihir Kuno. Dengan cepat, sudah ada 4 orang di kapal. Ayo pergi, bisik Lang Ye. Kemudian, Lin Feng, Lang Ye, dan Chang Xiao berada di atas kapal. Qin Sang dan Bai Qi saling melirik, hanya ada satu tempat yang tersisa. Keduanya melompat ke atas kapal pada saat bersamaan. Mereka sekarang 10 orang di kapal dengan gadis dari Istana Kekaisaran Bulan. Seseorang harus meninggalkan kapal, kata gadis itu sambil tersenyum tipis. Banyak orang memandang Lang Ye dan Lin Feng karena mereka tidak tahu siapa mereka. Banyak orang bahkan marah, 2 orang asing itu berani naik perahu dengan orang-orang luar biasa dari klan kuno. Yang Yan dan yang lainnya menatap Lang Ye dan Lin Feng. Chang Xiao telah membawa orang-orang itu. Heaven Clan, ada seseorang yang perlu pergi, kata Yang Yan kepada Lang Ye. Klan dunia kuno, Lang Ye, kata Lang Ye dengan tenang dan tenang. Orang-orang mengerutkan kening, pria itu juga berasal dari klan kuno. Lang Ye dari klan dunia. Yang Yan terkejut. Lang Ye memiliki tubuh raja, sehingga tidak ada yang bisa membantahnya. Bab 1675, Berjuang melawan Yang Yan, subscribe Penatua. Klan dunia telah bijaksana selama bertahun-tahun, tetapi akhirnya, mereka mulai membuat penampilan lagi, pikir beberapa orang. Klan dunia itu misterius, telah menghilang dari dunia untuk waktu yang lama. Mereka telah pergi bahkan lebih lama dari Moon Imperial Palace, dan sekarang salah satu murid mereka dengan tubuh raja telah muncul di kota kuno surgawi yang luas. Anehnya, seorang pria dari klan dunia dengan tubuh raja ada di sini, ada 2 orang dengan tubuh raja sekarang. Selain mereka, Chu Chun Kiu juga kuat, tidak ada yang bisa mengusirnya. Petik 2. Lin Feng tampak tenang meskipun dia tahu bahwa semua orang menatapnya. Dalam hal kekayaan, dia tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang muda itu, tetapi dia tertarik pada hubungan yang ada antara Istana Kekaisaran Bulan dan klan suci evolusi celestial, dia ingin tahu lebih banyak tentang itu. Karena dia berada di kota kuno surgawi yang luas, dia pasti menghadapi beberapa tantangan di beberapa titik, dan dia tidak berniat turun dari kapal, jadi dia tahu apa yang terjadi selanjutnya. Pada saat itu, Chang Xiao menatap Lin Feng dan tersenyum dengan acuh tak acuh. Lin Feng, kamu bisa datang lain kali. Chang Xiao tersenyum sopan dan baik karena Lin Feng datang ke surga klan bersama Lang Ye. Dia adalah tamu kehormatan di klan surga, tapi Lin Feng bukan Lang Ye, dia bukan dari klan kuno. Ketika yang lain mendengarnya, mereka tetap diam dan menatap Lin Feng dengan tenang juga. Karena Chang Xiao telah memintanya untuk turun dari kapal, itu berarti bahwa Lin Feng tidak cukup penting untuk tetap di sana, yang berarti bahwa ia mungkin akan turun dari kapal. Menurut pendapat mereka, Chang Xiao, Lang Ye dan Lin Feng telah berkumpul, jadi Lin Feng harus mendengarkan mereka. Tapi Lin Feng perlahan berbalik dan tersenyum pada Chang Xiao. Dia terlihat sangat ramah tetapi tidak terlalu sopan. Dia merasa tidak nyaman, dia datang bersama mereka, jadi mengapa Chang Xiao tidak mencoba membuat yang lain pergi? Apa yang dia miliki terhadap Lin Feng? Bahkan jika dia telah berbicara dengan sopan, itu masih memalukan bagi Lin Feng. Chang Xiao tidak punya alasan untuk membuat Lin Feng pergi dan bahkan Lang Ye mengerutkan kening. Lin Feng datang bersamanya, dan mereka adalah teman baik. Chang Xiao bersikap kasar dan tidak sopan, tetapi Lang Ye tidak mengatakan apa-apa. Namun, itu bukan sesuatu yang terlalu dramatis, Lin Feng bisa menyelesaikan masalah sendiri. Lin Feng tersenyum pada Chang Xiao dengan acuh tak acuh dan berkata, aku tidak akan menunggu sampai waktu berikutnya. Senyum Chang Xiao tiba-tiba berubah kaku. Baiklah, seperti yang kamu inginkan. Karena Lang Ye dan Lin Feng berteman, Chang Xiao tidak bisa berdebat dengannya. Dia hanya kesal. Nama, dan dari mana kamu berasal?
Menunjuk Yang Yan ke Lin Feng, matahari raksasa sudah bergerak menuju Lin Feng. Lin Feng, aku bukan milik kelompok manapun, kata Lin Feng, matanya hitam pekat. Oh, api Yang Yan semakin intens. Tiba-tiba, bola api itu meledak. Lin Feng menemukan energinya agak menyakitkan, memaksanya kembali sedikit. Dia tidak memiliki kelompok dan masih berani naik perahu, kata Yang Yan, sudut mulutnya melengkung ke atas. Yang lain tetap diam dan tenang saat mereka melihat Lin Feng. Orang itu harus mengerti bahwa dia harus meninggalkan kapal. Lin Feng menatap Yang Yan dan tiba-tiba, dia mulai bergerak seperti angin. Hah, Yang Yan terkejut bahwa Lin Feng menyerangnya. Api amarah muncul dari mata Yang Yan dan matahari menjadi terang tak tertandingi. Mati, kata suara yang membawa niat iblis. Lin Feng tidak takut ketika dia menghadapi matahari raksasa. Brek, teriak Lin Feng. Langit bergetar ketika matahari pecah. Lang Ye juga mulai bergerak dan lampu dunia muncul, sehingga perahu tidak berayun sama sekali. Bum-bum, kedua orang itu saling menjauh. Yang Yan melompat dari perahu, melayang di udara. Rasanya seperti tangannya patah dari pertukaran mereka sebelumnya. Lin Feng masih di atas kapal, di dalam lampu dunia Lang Ye. Lin Feng tersenyum padanya dengan acuh tak acuh, satu-satunya hal yang layak tentang kamu adalah nama klan kamu. Kaca, Yang Yan memanggil matahari lain yang mengelilinginya. Lalu dia berteriak, kemarilah. Lin Feng perlahan bangkit di udara dan menghadap Yang Yan. Menarik, pikir banyak orang yang tampak geli. Yang Yan telah mempelajari tulisan suci kuno Sun, jadi tidak mengejutkan bahwa serangannya begitu eksplosif. Yang Yan mengulurkan tangannya, dan matahari raksasa lainnya melesat di langit. Tulisan matahari Yang Yan jauh lebih baik daripada teknik matahari yang membakar kosmos yang aku pelajari, tetapi itu tidak mengejutkan karena mereka hanya tulisan suci tingkat Tian, pikir Lin Feng. Lampu dari matahari menyilaukan ketika mereka mendekati Lin Feng, pada saat yang sama matahari bergerak, Yang Yan juga bergerak, matahari merah muncul di tangannya saat dia berlari ke arah Lin Feng. Lin Feng tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap serangan ini. Dia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan iblisnya, jika tidak, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Sangat jarang baginya untuk menghadapi orang-orang kuat seperti itu. Dia mengulurkan tangannya dan energi destruktif memerah, membuat tangannya tampak hitam dan tebal. Mati. Lampu Lin Feng dan matahari bertabrakan. Tepat setelah pertukaran, Yang Yan menggerakkan tangannya yang lain dan matahari lain muncul. Jika mencapai kepala Lin Feng, kepalanya akan meledak. Tirai kematian surgawi, kata Lin Feng, menggerakkan tangannya yang lain juga. Energi mengerikan bergerak menuju matahari lagi, kemudian energi panas dan kematian bertabrakan dan meledak. Seranganmu tidak buruk, kata Yang Yan, tersenyum dingin. Dia melepaskan matahari lain, bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Di sekitarnya, beberapa matahari juga muncul. Kamu dari klan suci, namun, kamu hanya seorang pejuang biasa. Lin Feng mengejek. Tiba-tiba, dia melepaskan energi pedang. Kembali ke kapal, sebagian besar kelompok terkejut. Lin Feng cukup kuat, dia bahkan bisa bersaing dengan Yang Yan. Selain itu, dia sama sekali tidak terlihat takut. Bahkan Chang Xiao terkejut. Lin Feng benar-benar menakutkan. Apakah dia seorang pertapa? Kalau tidak, dia tidak mungkin datang ke klan surga bersama Lang Ye. Tolong berhenti berkelahi, kata gadis dari istana Kekaisaran Bulan. Dia perlahan-lahan bangkit di udara dan tersenyum pada Lin Feng dan Yang Yan, kamu tidak bisa terluka karena hal yang begitu kecil. Kami akan membuat pengecualian, kamu berdua bisa naik perahu. Petik 2. Yang Yan menatapnya dan tersenyum, baiklah, tidak sopan bagi aku untuk menyinggung istana Kekaisaran Bulan, jadi aku tidak akan membunuhnya. Lin Feng terkejut, bunuh dia. Itu bagus ketika orang tahu bagaimana harus bersikap. Lin Feng balas, membuat Yang Yan terlihat marah lagi. Baiklah, tolong jangan bertarung lagi, kata wanita itu, tersenyum kecut. Huff. Yang Yan mengerang dingin. Kemudian, mereka semua mendarat kembali di atas kapal. Wanita itu tersenyum dan bertanya kepada Lin Feng, Pangeran, kamu menggunakan beberapa jenis energi muskil sebelumnya, apakah kamu memiliki tubuh khusus? Jenis tubuh aku memungkinkan aku untuk belajar 10 jenis energi muskil. Jawab Lin Feng, tersenyum. Kemudian, dia mendarat di atas kapal. Bab 1676, Musuh. 10 jenis energi muskil, wanita dari Istana Kekaisaran Bulan kagum. Bukan hanya dia, tetapi seluruh orang banyak terkejut. Sangat sedikit orang yang memiliki tubuh yang memungkinkan mereka untuk memahami 10 jenis energi muskil. Banyak orang harus melepaskan sebagian besar jenis energi setelah mereka menembus lapisan Huangqi. Biasanya, energi orang menjadi lebih lemah ketika mereka menjadi lebih kuat, namun, mereka yang memiliki tubuh yang memungkinkan mereka untuk memahami 10 jenis energi muskil yang berbeda dapat membuat energi mereka naik tanpa batas. Tentu saja, orang yang bisa mempelajari 10 jenis energi muskil dan bisa membuat mereka bersatu bahkan lebih jarang.
Lin Feng memiliki tubuh yang memungkinkannya untuk memahami 10 jenis energi muskil yang berbeda dan fusi energinya sempurna. Dia tidak lebih lemah dari Yang Yan. Setelah menerobos ke lapisan Huang Qi, mungkin dia akan menjadi kurang pandai membuat energi muskil bergabung bersama. Semua orang, jika kamu berdebat satu sama lain, aku tidak akan bahagia, kata wanita dari Moon Imperial Palace, menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia perlahan berjalan menuju paviliun di danau. Gadis-gadis di sana tampak gugup, mereka ingin menemukan pacar di antara para jenius itu. Setelah beberapa saat, para jenius di atas kapal berhasil mencapai paviliun, dan kemudian gadis-gadis itu berhenti menari. Silakan datang, kata para wanita. Mereka dengan tenang mengikuti para wanita dan melihat sekeliling. Mereka dengan cepat menyadari bahwa tanah berubah ketika mereka bergerak maju, bahkan danau pun menghilang. Mereka sebenarnya di istana, tetapi mereka belum menyadarinya. Secara progresif, kerumunan merasakan bahwa mereka jatuh ke dalam kegelapan. Ada sedikit angin, bintang-bintang, bulan, rasanya seperti mereka tidak berada di istana tetapi di luar pada malam yang indah. Ada banyak paviliun di depan mereka, yang masing-masing terhubung. Di setiap paviliun, ada seorang wanita bersandar di pagar, memandangi bulan. Ini adalah wanita celestial dari grup kami, kamu dapat berteman dengan mereka jika kamu mau, kata wanita cantik yang telah membawa kerumunan di sana. Kemudian, dia berjalan mundur, dan semua orang menatap ke kejauhan. Mereka tidak bisa melihat wajah para wanita cantik itu, tetapi mereka bisa menebak bahwa mereka sangat cantik. Cantik seperti dalam mimpi, bisik Qin Sang mendesah. Ada 9 wanita menunggu mereka di sana. Lin Feng tiba-tiba memperhatikan salah satu dari mereka, dan dia tampak akrab. Dia perlahan berjalan menuju paviliun dan duduk. Yiren, gadis surgawi, kata Lin Feng. Wanita cantik itu berbalik dan tersenyum padanya. Lin Feng mengenalnya, pikir Lang Ye, terkejut. Lin Feng segera memanggil gadis itu dengan namanya, yang pasti berarti bahwa dia mengenalnya. Menarik. Mereka belum pernah melihat Lin Feng di kota kuno surgawi yang luas sebelumnya dan sekarang dia mengenal seorang gadis dari istana Kekaisaran Bulan. Betapa indahnya, dia terlihat sangat seksi. Aku suka gadis seperti itu, aku yakin dia benar-benar bagus di tempat tidur, pikir Yang Yan. Dia kemudian berjalan ke paviliun tempat Lin Feng berada. Gadis itu tersenyum tipis, tampak seindah sebelumnya. Lama tidak bertemu, kata Yiren Lei dengan lembut. Lin Feng bingung, apa yang Yiren Lei lakukan di istana Kekaisaran Bulan? Bagaimana aku harus memanggilmu, gadis surgawi? Tanya Yang Yan sambil tersenyum pada Yiren Lei. Panggil aku Yiren, kata Yiren Lei, balas tersenyum. Yiren gadis celestial, Yang Yan tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Yiren Lei. Istana Kekaisaran Bulan memiliki ribuan orang, tapi aku pernah mendengar bahwa para wanita surgawi dari Istana Kekaisaran Bulan luar biasa. Aku bertanya-tanya apakah kita bisa, kata Yang Yan tersenyum seperti sebelumnya. Jika kamu mengungkapkan keinginan untuk... Tidak perlu memandangnya, Lin Feng menuangkan alkohol dalam 2 gelas dan memberikannya kepada Yiren Lei. Yiren Lei mengambil gelas dan tersenyum pada Lin Feng, dia sudah menjadi milikku. Pergi dan temukan orang lain, kata Lin Feng, mengangkat gelasnya pada Yiren Lei. Dia bahkan tidak melirik Yang Yan, betapa sombongnya. Aku memberimu wajah dan sekarang kamu masih bersikap kasar, kata Yang Yan, meraih botol alkohol dan membakarnya. Kencing, kata Lin Feng, perlahan berbalik untuk melihat Yang Yan. Yang Yan mengerutkan kening dan tiba-tiba melepaskan energi api. Mereka saling melirik, mereka tampak seperti iblis dan dewa api. Yang Yan menatap mata Lin Feng, merasakan air 9 dunia bawah mengalir ke tubuhnya. Mati, kata Lin Feng terdengar seperti iblis. Tiba-tiba, Yang Yan menutup matanya dan berdiri. Dia membuka matanya lagi dan tiba-tiba, api keluar dari mereka. Lin Feng kemudian mengabaikannya dan mengeluarkan alkoholnya sendiri. Dia berkata dengan acuh tak acuh, berapa lama kamu akan tinggal di sini? Sangat bagus, kata Yang Yan, menggedor meja dengan tinjunya. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Lin Feng telah mengalahkannya, jadi dia tidak terlalu senang. Setelah Yang Yan pergi, meja yang telah dibakarnya berwarna merah cerah. Yiren Lei memandang Lin Feng, berpikir dalam hati bahwa dia sama dengan dia di masa lalu. Kapan kamu tiba di sini? Tanya Lin Feng. Dia tampak marah dan melepaskan energi es ke api untuk memadamkannya. 2 tahun, kata Yiren Lei tersenyum. 2 tahun. Lin Feng terkejut dan bertanya, apakah kamu pergi dengan aku? Yiren Lei menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dulu kita sepakat, setelah 100 hari kita masing-masing memiliki jalan kita sendiri. Kultivator macam apa yang diangkat oleh Istana Kekaisaran Bulan? Tanya Lin Feng. Cintaku, kamu khawatir, kata Yiren Lei tersenyum. Istana Kekaisaran Bulan berbeda dari apa yang kamu pikirkan. Jika kamu tidak percaya kepada aku, kamu bisa melihat yang lain. Petik 2. Pada saat itu, para lelaki itu sudah berada di beberapa paviliun. Lin Feng melirik para gadis, memperhatikan bahwa mereka semua sangat cantik, tetapi ki mereka berbeda dari Yiren Lei.
Ki yang berbeda, tapi indah. Bisik Lin Feng. Yi Renlei tersenyum dan mengangguk, kamu semua menganggap diri kamu sebagai pemburu, tetapi kamu tidak tahu berapa banyak dari kamu yang menjadi pemburu. Jika salah satu dari kalian gagal, maka Istana Kekaisaran Bulan menang. Petik 2. Lin Feng mengerutkan kening. Memang, orang-orang itu berasal dari klan kuno, dan mereka luar biasa, belum lagi tulisan suci kuno mereka yang kuat. Bab 1677, Clash of the Kings, Subscribe Penatua. Sudah waktunya. Jubah Yi Renlei berkibar saat dia berlari ke arah danau. Para wanita surgawi lainnya melakukan hal yang sama dan muncul di atas air. Mereka semua mengenakan jubah putih, menyerupai lotus putih. Para pemuda di paviliun terpesona oleh mereka. Bisakah mereka benar-benar makhluk fana? Pikir beberapa pria muda, mereka telah melihat banyak wanita cantik dalam hidup mereka, tetapi wanita-wanita ini adalah eksistensi teratas. Lin Feng menatap mereka, Yi Renlei akan menatapnya dari waktu ke waktu. Lin Feng harus menahan diri dari memeluknya dan tidak pernah membiarkannya pergi. Sebuah istana muncul di udara di atas mereka, Istana Bulan. 9 wanita surgawi terbang ke udara dan memasuki istana, dan setelah waktu yang singkat, istana menghilang bersama mereka. Sekarang orang banyak hanya bisa mengingat mereka. Cantik, kata Lin Feng, tersenyum dengan acuh tak acuh. Ketika kerumunan menyadari bahwa para wanita itu pergi, mereka juga menyadari bahwa mereka tidak bisa mengikuti mereka. Kamu juga tahu namanya, bisik Lang Ye, tersenyum masam. Wanita itu sangat cantik, tapi kadang-kadang dia tampak kedinginan. Biasanya tidak ada yang tahu nama-nama wanita surgawi, bahkan aku pun tidak bisa tahu nama mereka, bisik Qin Sang. Setelah melihat wanita-wanita itu, para pemuda itu merasa aneh, bahkan Qin Sang tidak bisa berhenti memikirkan mereka. Tuan-tuan, para wanita sudah pergi. Jika kamu ingin melihatnya lagi, kamu harus menunggu, kata seorang wanita cantik di luar paviliun. Yi Ren, bisik Lin Feng. Dia tersenyum kecut dan berdiri. Yi Renlei istimewa dan mendapat tempat di hati Lin Feng. Dia adalah salah satu dari 4 wanita paling cantik di Bahuang. Lin Feng tidak bisa melupakannya, terutama hari-hari yang dihabiskannya bersamanya. Hari-hari bersamanya luar biasa, bercinta sepanjang hari dan mengobrol tentang berbagai hal. Kenangan itu adalah salah satu yang paling indah dalam hidupnya. Kerumunan meninggalkan Moon Imperial Palace merasa seperti mereka baru saja memimpikannya semuanya. Di luar paviliun, banyak orang menunggu untuk mendengar apa yang terjadi. Aku tidak akan berpikir bahwa seorang kultivator dengan badan Raja Dunia dan yang lain dengan tubuh Raja yang mencintai Yang Mulia akan berada di sini hari ini. Sayangnya, aku terlambat, jadi aku tidak berhasil berpartisipasi, kata seseorang di tepi danau. Pemuda yang tampak ramah itu mengenakan jubah 9 warna. Prince of Sadness. Semua orang menatapnya dengan ramah. Prince of Sadness, kamu di sini. Wanita surgawi telah menunggu lama, kata wanita itu, berjalan ke Prince of Sadness. Dia tersenyum dan berkata, aku tidak ingin membuat mereka sedih. Aku akan segera kembali ke Istana Bulan. Petik 2. Tolong, kata Pangeran Kesedihan dengan sopan. Kita akan bertemu lagi, kata Pangeran Kesedihan, tersenyum pada para pemuda itu. Kemudian, dia menatap Lin Feng dan berkata, merupakan suatu kehormatan bagi aku untuk melihat seseorang yang memahami 10 jenis energi muskil yang berbeda. Saudara Lin Feng, Gu juga dapat mengendalikan 10 jenis energi muskil. Bagi aku, kamu semua adalah pahlawan. Petik 2. Terima kasih banyak, kata Lin Feng, mengangguk dan tersenyum pada Prince of Sadness. Dia pria yang aneh. Tolong, semuanya, kata wanita itu kepada orang banyak. Kemudian, dia pergi dengan Pangeran Kesedihan. Kerumunan terkejut, Pangeran Kesedihan bisa dengan bebas pergi ke Istana Bulan. Setelah wanita itu pergi, Lang Ye menatap Lin Feng, orang yang dia bicarakan, Gu, adalah seorang pembudidaya gila yang hidup ribuan tahun yang lalu. Banyak orang mengaguminya karena bakatnya dan karena cintanya untuk berjuang, sama seperti kamu. Tetapi pada titik tertentu, dia menghilang, dan tidak ada yang tahu di mana dia saat ini. Petik 2. 10 jenis energi muskil, bisik Lin Feng dan kemudian dia tersenyum. Kota kuno surgawi yang luas memiliki sejarah keajaiban. Sebagai contoh, ada 2 orang di antara kerumunan saat ini yang memiliki tubuh khusus, tubuh Raja Dunia dan tubuh Raja yang sempurna, tetapi tidak ada yang berani meremehkan yang lain. Misalnya, Chu Chun Qiu, dia bisa menyerap tekad orang lain. Pada saat itu, energi tiba-tiba menabrak tubuh Lang Ye. Dugu sang pemenang, yang memiliki tubuh raja yang beriman ilahi, menantang Lang Ye. Ayo bertarung, kata Dugu sang pemenang, bergerak menuju sebuah paviliun di Danau Ice Moon. 360 jejak kuno berputar di sekitar tubuhnya, masing-masing berisi kekuatan yang menakutkan. Lang Ye memiliki badan Raja Dunia, jadi dia tidak takut padanya. Dia melompat ke depan dan berlari menuju Dugu sang pemenang dengan kecepatan penuh. Pertempuran antara pembudidaya tubuh tipe raja. Kerumunan mengerutkan kening. Ini tentu akan menjadi bentrokan para raksasa. Chu Chun Qiu melompat ke depan juga, ingin menonton. Menarik.
Yang Yan tersenyum dan bangkit di udara. Dia juga tidak ingin ketinggalan pertempuran. Lin Feng bangkit di udara juga dan bergerak seperti angin. Pada saat itu, 360 jejak kuno berputar di sekitar tubuh Raja Jejak Ilahi seperti bintang-bintang yang mempesona. Jubah hitam Lang Ye berkibar saat lampu dunia bersinar di sekelilingnya. Pergi, teriak Dugu sang pemenang, menjabat tangannya. Dalam sekejap, jejak ilahi itu terjalin dan berubah menjadi tangan emas yang diarahkan ke arah Lang Ye. Lang Ye melompat ke depan saat lampu dunia menyala ke depan. Tangan emas menabrak lampu dunia dan menghilang. Ledakan, Dugu sang pemenang melompat ke depan, menyebabkan gelombang meronta-ronta di danau. Dia tiba-tiba menutup celah di antara dia dan Lang Ye, kemudian 360 lampu jejak kunonya mulai terjalin lagi. Gadui Imprinting Body, 360 lampu cetak. Begitu dia menerobos ke lapisan Huang Qi, dia akan lebih mengerikan dengan 3.600 jejak kuno, pikir Lin Feng. Bab 1678, mencetak tubuh Raja Ilahi, Subscribe Penatua. Di dekat Danau Ice Moon, ada air terjun, dan bahkan pusaran air. Lampu cetak muncul di sekitar Dugu sang pemenang, 360 dari lampu cetak kuno ini muncul dan mulai berputar di sekelilingnya. Hujan pegunungan, mereka menindas segalanya. Itu jejak kekaisaran, itu bisa berubah menjadi struk mematikan yang bisa digunakan untuk membunuh bahkan kaisar. Jejak tak terhancurkan yang melanggar hukum fisika. Mengerikan sekali, klan Dugu kuno benar-benar yang terbaik dalam mengendalikan jejak, terutama ketika mereka memiliki tubuh Raja Klan. Pikir kerumunan. Badan Raja Dunia, dia sangat kuat. Lampu dunia muncul di sekitar Lang Ye, lampu dunia itu misterius sementara mereka tampak mematikan. Mereka mengepung semua jejak dan kemudian energi mulai turun. Mereka belum bergerak, mereka hanya melepaskan energi, dan menguji air. Tiba-tiba, jejak mengerikan muncul kembali di sekitar Dugu sang pemenang, pada saat yang sama, jimat swastika raksasa muncul di langit. Itu adalah jejak Buddha, pikir kerumunan. Swastika raksasa turun dari langit, membuat Lang Ye tampak kecil di sebelahnya. Tubuh Raja Jejak memungkinkan seseorang untuk mengendalikan energi emas, dan meskipun itu belum berubah menjadi energi kosmik, tapi dia mungkin akan menembus lapisan Huang Qi ketika mereka melakukannya, pikir Lin Feng. Energi musyrik emas baik untuk serangan, tetapi ketika seorang kultivator yang memiliki tubuh Raja Imprint menggunakannya, mereka menjadi meledak. Perbedaan antara orang-orang biasa dan pembudidaya yang kuat bahkan lebih besar setelah mereka mulai menggunakan energi muskil dan energi kosmik. Selain dari jejak Buddha kuno, banyak jejak menakutkan lainnya muncul, menyerang lampu dunia. Akhirnya, Lang Ye muncul kembali dengan peti mati kuno surgawi di tangannya. Ketika naik ke langit, dua jenis kekuatan muncul. Kekuatan dunia sangat aneh, jadi aku yakin bahwa tubuh Raja Klan Dunia cukup kuat, kata Dugu sang pemenang. 360 lampu jejaknya sedikit memudar. Tubuh Raja Klan Dugu juga tidak buruk, kata Lang Ye dengan tenang. Dia telah melindungi dirinya sendiri sejauh ini, jadi dia puas, dia telah melihat tubuh Raja yang sempurna. Kekuatan Cucun Qiyu adalah niat kekaisaran kuno, klan Matahari Suci memiliki serangan sinar matahari yang mengerikan. Klan sihir kuno memiliki kekuatan misterius, orang-orang muda dari klan lain dan sekte dari kota kuno surgawi luas juga tidak akan memiliki masalah menerobos ke lapisan Huang Qi. Pikir Lang Ye. Dia juga bermaksud untuk memasukkan Lin Feng yang memiliki tubuh khusus yang memungkinkannya untuk menggunakan 10 jenis energi muskil, dan kemudian Meng Qing yang berasal dari klan salju dan juga memiliki tipe tubuh khusus. Generasi itu tidak kekurangan pembudidaya muda yang kuat. Hanya pada akhirnya kita bisa melihat siapa pemenang sebenarnya di antara kita yang memiliki badan khusus. Dugu sang pemenang tampak serius dan penuh hormat. Dengan itu, dia bangkit di udara dan mengingat energinya. Lalu, dia menghilang. Ini bukan hanya antara orang-orang yang memiliki tubuh khusus, itu antara semua orang, kata Lang Ye, menatap ke kejauhan di Chang Xiao dan yang lainnya. Pertempuran berakhir, tetapi orang banyak tidak merasa senang, mereka ingin melihat lebih banyak. Tubuh Raja Dunia dan tubuh Raja Ilahi yang cetakan sangat langka, apalagi untuk saling berhadapan. Lin Feng merasa sangat antusias. Dia melirik Yang Yan, yang juga menatapnya. Tidak semua orang memiliki tubuh yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan 10 jenis energi muskil yang berbeda, tetapi bahkan pada saat itu, kamu tidak dapat mulai membayangkan betapa kuatnya klan suci kuno. Karena itu, kamu mengandalkan diri sendiri, yang tidak buruk, kata Yang Yan sebelum dia bangkit di udara. Lin Feng tidak menatapnya. Dia melirik Cucun Qiyu dan pria muda dari klan sihir kuno, yang keduanya tampak tenang, tapi tetap saja, Lin Feng tidak meremehkan mereka. Bahkan Qin Sang dan Bai Qi tampak kuat. Kerumunan bubar, hanya menyisakan Lang Ye, Lin Feng, dan Chang Xiao. Istana Kekaisaran Bulan telah secara resmi muncul kembali di kota kuno surgawi luas. Aku yakin mereka akan mengundang lebih banyak orang muda lagi, kata Chang Xiao, tersenyum dengan acuh tak acuh. Dia sangat tertarik pada gadis-gadis surgawi di Istana Kekaisaran Bulan.
Jika dia bisa mendapatkan salah satunya untuk dirinya sendiri, dia akan sangat bahagia. Bukan hanya gadis itu, tetapi Istana Kekaisaran Bulan juga memiliki buku-buku kekaisaran kuno yang luar biasa. Ayo kembali, kata Lang Ye dengan tenang. Kemudian, mereka berdua bangkit di udara dan pergi. Kembali di wilayah surga klan, Lang Ye, Chang Xiao dan beberapa orang lainnya berjalan bersama, tiba di tempat Lin Feng dan Lang Ye tinggal. Lang Ye, aku sudah tinggal di Heaven Clan selama beberapa waktu, dan aku merasa aku mengganggumu di sini, jadi aku akan pergi dengan istriku, kata Lin Feng kepada Lang Ye. Dia tidak berteman dengan orang-orang itu, dan dia merasa bahwa mereka tidak ingin dia tinggal di sana. Kembali ke kapal, Chang Xiao telah meminta Lin Feng untuk turun, yang dia masih tidak senang memikirkan hal itu. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi bersamamu, kata Lang Ye, mengangguk. Dia mengerti bagaimana perasaan Lin Feng. Jika dia Lin Feng, dia akan melakukan hal yang sama. Brother Lin, Brother Lang Ye, apakah ada sesuatu yang membuat kamu merasa tidak bahagia? The Heaven Clan adalah raksasa, jadi jika kamu membutuhkan lebih banyak ruang, kami dapat menunjukkan kepada kamu kamar-kamar lain, kata Chang Xiao, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah ketika ia mendengar mereka. Kemudian, dia tersenyum pada Lin Feng dan berkata, Saudara Lin, jika aku melakukan sesuatu yang salah, tolong maafkan aku. Lin Feng benar-benar mengerti mengapa Chang Xiao bertindak seperti itu tetapi Lin Feng hanya tersenyum dan berkata, terima kasih, aku punya banyak hal untuk dilakukan. Aku pergi. Chang Xiao bersikap baik meskipun ia memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada Lin Feng tetapi Lin Feng tidak bisa tinggal di sana sepanjang waktu. Lin Feng kemudian mulai pergi. Dia pikir dia siapa? Kata Chang Yue, ekspresi wajahnya berubah drastis. Lin Feng mempermalukannya dengan menolak undangannya. Lin Feng mendengarnya tetapi mengabaikannya. Lang Ye tetap terdiam juga. Chang Yue juga mencoba memanggilnya, tetapi Lang Ye telah membawa Lin Feng, jadi dia ingin pergi bersamanya. Qiu Yuesin mendatangi Lin Feng saat Lang Ye bertanya pada Chang Xiao, tolong ucapkan selamat tinggal pada Chang Ling untukku. Aku pergi. Lalu mereka bertiga pergi. Lin Feng akan melihat, kata Chang Yue dengan dingin, merasa terhina juga. Tidak dibutuhkan. Jika dia ingin pergi, maka dia bisa, dia bukan tahanan kita. Ternyata dia luar biasa, yang menjelaskan mengapa Lang Ye dan Lin Feng berteman baik. Jika dia tidak menyinggung kita, jangan serang dia, kata Chang Xiao dengan tenang. Huff. Chang Yue tidak senang dan mengerang dingin. Lin Feng dan Lang Ye pergi dan menemukan tempat untuk mendarat. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan jika mereka tidak berada di Heaven Clan. Satu-satunya masalah adalah bahwa mereka tidak bisa mendengar banyak tentang dunia luar jika mereka mengasingkan diri. Lin Feng masih agak khawatir bahwa Yi Ren Lei bersama Istana Kekaisaran Bulan. Malamnya, Lin Feng berjalan sendiri, melihat ke langit. Siluet turun dari langit dengan 360 lampu jejak di sekitar mereka. Itu adalah tubuh Raja Ilahi yang terlibat, Dugu sang pemenang. Lin Feng dan Dugu the Winner bukanlah musuh, jadi apa yang orang itu lakukan? Bab 1679, Kitab Suci Evolusi Surgawi, Subscribe Penatua. Di udara, Dugu sang pemenang tetap diam dan tidak mengatakan apa-apa. Dia melompat ke depan, jejak kuno meluncurkan di Lin Feng. Lin Feng memadatkan energi iblis di tangannya dan meninju udara di arah Dugu sang pemenang. Dalam sekejap, jejak kuno pecah, dan Dugu the Winner mendarat di depan Lin Feng. Lin Feng menatapnya dengan dingin. Apa yang salah dengan Dugu sang pemenang? Mereka bukan musuh, jadi mengapa orang itu menyerangnya? Lin Feng merilis pedang Qi yang merobek jejak, menyebabkan ledakan beresonansi ke segala arah. Lin Feng merasakan tekanan ketika Dugu bergegas menghampirinya, jejak Budanya memimpin tuduhan. Lin Feng bangkit di udara, menyerang jejak kuno menggunakan penghancuran bumi hebatnya. Jejak pecah, dan Lin Feng berteriak dengan marah, kamu bukan Dugu sang pemenang. Lin Feng telah melihat Dugu pemenang dan Lang Ye bertarung, dia tahu seperti apa rasanya energinya. Dugu sang pemenang sangat kuat, tetapi orang yang ia lawan sekarang memiliki sesuatu yang berbeda. Lin Feng merasa seperti dia sudah melihat mata itu. Ini kamu. Lin Feng mengenali mata dari ketika dia pergi ke Celestial Evolution Holy Clan. Mereka tidak hanya berpura-pura menjadi Dugu sang pemenang, mereka juga benar-benar menggunakan cetakan 360. Orang itu bisa meniru serangan orang lain. Mungkinkah itu adalah kitab suci evolusi surgawi? Pikir Lin Feng. Lin Feng tidak punya waktu untuk berpikir, dia harus bereaksi dengan cepat. Serang, Lin Feng menggunakan energi pedangnya lagi. Ngarai raksasa terbentuk di sekelilingnya, namun, lawannya tersenyum dengan cara yang dingin, seperti dia tidak berada di bawah tekanan apapun. Tiba-tiba, jutaan klon muncul, tampaknya jutaan jejak memenuhi langit malam. Lin Feng mulai merasa pusing melihat mereka semua. Ilusi. Mata Lin Feng menjadi hitam pekat saat dia melompat ke atas. Pedangnya Qi turun, menghancurkan ilusi dan meninggalkan kawah raksasa di bawahnya. Setelah ilusi hancur, matahari yang menakutkan tiba-tiba muncul. Sinar matahari.
Lin Feng mengerutkan kening saat dia melihat matahari bergerak ke arahnya. Lin Feng menggunakan serangan desolate ke sana kali ini, menyebabkan matahari meledak. Lin Feng kemudian merilis lebih banyak niat iblis. Saat Lin Feng mendarat di tanah, bumi di bawahnya meledak, berubah menjadi sangkar untuk menjebaknya. Begitu kandang mulai memicu, niat pedang Kaisar Wu Tianjian membanjiri, langsung membanjiri kandang dan membuatnya pecah. Celah muncul di udara dan tanah, namun, pada saat berikutnya, lawan Lin Feng sudah melarikan diri dengan kecepatan penuh. Lin Feng menatap lawannya, dia masih menghadapinya saat dia berlari mundur. Untuk membuat hal-hal lebih aneh, dia masih tersenyum. Dia tidak berhasil membunuh Lin Feng, dan mengingat kecepatan Lin Feng, dia mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama. Namun, banyak klon membanjiri langit, sehingga mustahil untuk menebak yang mana yang asli. Lin Feng melirik dan berhenti bergerak, ada terlalu banyak klon untuk menyerang. Dia sangat cepat. Jika aku tahu itu sebelumnya, aku akan menggunakan jimat aku dari awal. Pikir Lin Feng. Orang itu tidak lebih lemah dari mereka yang memiliki tubuh raja, pikir Lin Feng. Tidaklah bohong untuk mengatakan bahwa orang ini adalah salah satu pembudidaya paling menakutkan yang pernah dilawan Lin Feng. Pada saat itu, angin kencang bertiup dan seorang pembudidaya muncul, itu adalah Lang Ye. Ada apa? Tanya Lang Ye. Aku bertemu dengan seorang kultivator yang mengerikan yang bisa menggunakan keterampilan dan teknik tubuh Raja Ilahi Imprint dan 360 lampu jejak, di antara keterampilan lain yang telah kita lihat baru-baru ini. Aku pikir dia memiliki kemampuan untuk meniru serangan orang, kata Lin Feng. Lang Ye mengerutkan kening, aku merasa heran mendengar bahwa kamu bertemu dengan seorang kultivator. Aku pikir aku pernah melihatnya sebelumnya, lanjut Lin Feng. Aku pikir itu mungkin orang yang aku lihat di klan suci evolusi surgawi. Aku sudah memberitahumu tentang itu. Petik 2. Ini dia, pikir Lang Ye, tampak lebih terkejut. Haruskah kita pergi ke klan suci evolusi surga dan melihat? Tanya Lang Ye. Itulah yang ingin aku lakukan, kata Lin Feng mengangguk. Kemudian, mereka berdua mulai terbang ke arah Celestial Evolution Holy Clan. Lin Feng tidak tahu bahwa pada saat itu, Qiu Yuesin bergetar hebat ketika energi mercilessness yang menakutkan naik ke langit. Tidak, Qiu Yuesin merasa sangat dingin dan wajahnya mulai tampak terdistorsi. Akhirnya, matanya berubah, dan dia mulai berjalan. Sebuah bayangan hitam muncul di depannya, dia terlihat cantik, bahkan sempurna. Dia memiliki kerudung yang menutupi wajahnya. Siluet itu berhenti tidak jauh darinya. Qiu Yuesin berjalan ke wanita misterius itu. Wanita misterius itu berbalik dan mulai pergi. Qiu Yuesin mengikutinya diam-diam, tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa. Lin Feng tidak tahu tentang itu. Dia bersama Lang Ye, dan mereka menuju klan suci evolusi surgawi. Ketika mereka mendekati klan, mereka menyadari bahwa banyak orang lain juga pergi ke sana. Tidak ada yang terdengar dari klan suci evolusi surgawi untuk waktu yang lama, dan sekarang beberapa orang berusaha untuk membuatnya naik lagi, kata seseorang di sebelah Lin Feng dan Lang Ye. Aku tidak tahu siapa yang melakukannya, tetapi satu hal yang pasti, klan belum sepenuhnya hancur. Hanya anggota Celestial Evolution Holy Clan yang dapat mengaktifkan mantra penyebaran, dan mereka setidaknya harus menjadi murid inti, kata orang lain. Yang lain mengangguk, aku pernah mendengar bahwa mereka mungkin bersembunyi di bawah tanah. Lin Feng dan Lang Ye dipercepat. Akhirnya, mereka tiba di situs klan suci evolusi surgawi, tetapi mereka heran dengan apa yang mereka temukan. Alih-alih reruntuhan, ada istana-istana kuno, dan meskipun ada, bangunan-bangunannya tampak murni dan indah. Apakah itu istana suci evolusi langit kuno? Bisik Lin Feng. Itu pasti salah satu istana utama, yang lain pasti hancur, kata Lang Ye. Bab 1680, Klan Suci Kuno. Istana suci evolusi surgawi telah ada selama ribuan tahun. Aku ingin tahu apakah ada harta di dalam. Pikir Lin Feng. Dia menatap ke kejauhan dan beberapa ki mendekati mereka dengan cepat. Orang-orang mengangkat kepala dan melihat seorang pria parubaya mengenakan jubah putih, yang mampu melintasi ribuan meter dalam sekejap mata. Puan klan surga ada di sini, pikir kerumunan. Itu tetua Changling, kekuatannya tidak terduga, kata Lang Ye kepada Lin Feng. Istana suci evolusi surgawi menarik banyak pembudidaya yang kuat. Tetua Changling mewakili klan surga, jadi dia membuat penampilan untuk klannya. Ledakan. Pada saat yang sama, langit menjadi terdistorsi di tempat lain. Kultivator Agung Klan Chu ada di sini, kata Lang Ye. Lin Feng meliriknya. Ki Cucun Qiu mirip, tapi ki orang itu jauh lebih kuat daripada Cucun Qiu. Dia mungkin seorang kaisar celestial. Catatan editor, aku tidak yakin bahwa kaisar surgawi telah diperkenalkan sebelumnya, atau jika ini adalah kesalahan. Mengikuti mereka, banyak petani yang menakutkan datang. Lin Feng memperhatikan seorang kultivator yang dikelilingi oleh jutaan bayangan. Itu mungkin seorang kultivator yang kuat dari klan Dugu. Seperti yang diharapkan, orang-orang itu segera berlari menuju aula utama istana besar.
Kerumunan menyaksikan energi menakutkan dan benang kesadaran ilahi menyerbu istana, semua berusaha untuk menemukan harta karun. Surga yang baik, istana suci telah muncul kembali, jadi pasti ada harta di dalamnya. Namun, Celestial Evolution Holy Clan telah menghilang selama 1000 tahun sekarang, jadi mencuri harta mereka tidak akan mudah, kata seorang rahib Tao. Hah, Lin Feng menatap ke kejauhan. Mengapa orang itu muncul setiap kali harta muncul? Tuan, kamu belum mati, tanya Lin Feng. Yandi tersenyum pada Lin Feng dan berkata, kamu masih hidup, jadi mengapa aku mati? Kamu dapat membiarkan daerah terlarang hidup-hidup, kamu bahkan lebih tangguh daripada yang aku kira, kata Lin Feng. Tempat-tempat yang menampung orang bukanlah daerah terlarang, kata Yandi. Dia kemudian melihat bagian tengah istana tempat energi mengerikan muncul. Apa jenis kekuatan penindas dan destruktif itu? Pikir Lin Feng, menggigil. Wajahnya menjadi pucat saat dia melihat istana utama. Seperti yang aku katakan, tidak akan mudah untuk mendapatkan harta apapun, kata Yandi. Ekspresi wajahnya tidak berubah, dia bahkan tampak geli. Orang-orang di sekitarnya memutar mata mereka, berpikir, orang itu masih ingin bercanda. Energi destruktif secara bertahap memenuhi udara. Para pembudidaya luar biasa yang telah pergi ke istana utama kembali sekarang, bangkit di udara. Akhirnya, setelah mereka terbang puluhan meter ke udara, energi destruktif menghilang. Tak satu pun dari mereka yang berani turun kembali. Setelah waktu yang singkat, mereka semua pergi ke arah yang berbeda tanpa mengatakan apapun. Semua orang, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mendapatkan harta berharga, mengapa tidak ada orang lain yang melakukan sesuatu? Tanya Yandi kepada orang banyak. Beberapa orang menatapnya dengan dingin. Aku tidak akan mengambil apapun, tapi aku akan masuk dan melihat-lihat, kata Yandi tersenyum. Kemudian, orang banyak menyaksikan dia terbang menuju istana pusat. Sialan, pikir Lin Feng. Yandi berani masuk ke dalam, tapi Lin Feng tidak khawatir, sebaliknya dia yakin dengan pengalaman Yandi. Seperti yang diharapkan, setelah beberapa saat, tidak ada yang terjadi. Beberapa orang melepaskan kesadaran saleh mereka dan menemukan bahwa Biksu Tao itu merasa nyaman di dalam, ia saat ini mencuri harta karun. Huff, seorang kaisar mengerang dan berlari menuju istana. Jika Biksu Tao itu bisa masuk ke dalam, mengapa tidak dia? Setelah dia masuk, kerumunan melihat bahwa tidak ada yang terjadi, dan lebih banyak orang memutuskan untuk mencobanya. Ayo pergi, kata Lin Feng kepada Lang Ye. Kemudian, mereka berdua pergi ke arah istana utama. Di dalam istana utama, mereka menemukan papan catur yang memiliki kekuatan 7 bintang. Catatan editor, tidak ada indikasi apa arti kekuatan 7 bintang. Papan catur itu adalah mantra penyebaran kuno, kita tidak bisa mengaktifkannya, bisik Lin Feng. Ada banyak potongan di papan catur dan memindahkannya mungkin akan membawa konsekuensi yang sangat buruk. Mungkin para pembudidaya kuat dari sebelumnya telah memindahkan mereka. Di atas papan catur ada lampu-lampu hitam. Barang apa itu? Pikir beberapa orang. Itu papan tulis evolusi surgawi dari klan suci evolusi surgawi, kata Yandi, seolah-olah itu adalah fakta. Itu bisa jadi papan tulis evolusi surgawi, tapi karena aku belum pernah melihatnya, aku tidak yakin, bisik Lang Ye. Bagaimana kamu tahu kalau itu papan tulis evolusi surgawi yang asli dan bukan salinannya? Tanya seorang kultivator yang kuat. Aku juga tidak bisa memastikan. Juga, pasti ada kitab suci evolusi surgawi di dalam, kata Yandi, menunjuk lebih dalam. Jika kamu berpikir kitab suci evolusi surgawi ada di dalam, mengapa kamu tidak pergi dan mengambilnya? Tanya seorang pemuda dengan sikap dingin. Itu adalah Cucun Qiu. Jika kitab suci evolusi surgawi ada di dalam, akankah kamu pergi dan mengambilnya? Tanya Yandi kepada Cucun Qiu dengan acuh tak acuh. Tentu saja tidak, aku akan pergi, kata Cucun Qiu. Kemudian, dia berbalik dan pergi, tampak percaya diri dan tenang. Aku terlalu lemah, jadi aku tidak bisa mengambil harta itu. Aku akan pergi dan mengambil beberapa harta lainnya, kata Yandi. Kemudian, dia berbalik dan pergi juga. Orang-orang marah, dia datang duluan dan sekarang dia sudah pergi. Ayo pergi juga, kata Lin Feng kepada Lang Ye. Mengikuti Yandi adalah hal terbaik yang harus dilakukan. Tetapi ketika mereka meninggalkan aula utama, energi yang menakutkan memenuhi udara. Kaisar besar telah muncul, mendorong para pembudidaya yang sudah ada di sana. Mereka dapat membantu, pikir Lin Feng. Pada saat itu, seseorang berteriak dengan marah. Sebuah binatang buas yang menakutkan bergulung-gulung. Seorang kultivator yang kuat dari klan binatang telah tiba, pikir kerumunan. Mengapa binatang buas menginginkan kitab suci evolusi surgawi? Pada saat itu, 360 lampu muncul di sebelah Lin Feng dan Lang Ye. Itu adalah dugu sang pemenang. Terima kasih sudah subscribe Penatua.